Hasan Nasbi mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan sebelumnya sudah bersurat kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara terkait pengunduran dirinya tersebut. Di sisi lain, Mensesnek Prasetyo Hadi dalam sebuah kesempatan menyanggah jika dirinya diproyeksikan untuk menggantikan Hasan Nasbi saat diminta ikut aktif sebagai juru bicara kepresidenan. Penunjukan Mensesnek untuk menjadi juru bicara kepresidenan berdekatan dengan pernyataan Presiden Prabowo soal performa PCO yang ia nilai buruk. Lalu, bagaimana komunikasi politik pemerintah seharusnya berjalan? Apa saja yang menjadi indikator baik buruknya pola komunikasi politik pemerintah? Hadirkan pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas peristiwa yang terjadi di Surabaya. Seorang siswa dibanting oleh pelatihnya. Peristiwa tersebut terjadi saat siswa tersebut tengah melakukan selebrasi kemenangan tim futsalnya. Namun, tiba-tiba, pelatih dari SDN Simolawang yang berinisial BAZ menariknya dari belakang dan langsung membanting korban ke arah lapangan. Bagaimana kabar terbaru terkait peristiwa ini? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jatim selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Untuk menutup edisi kali ini, Detik Sore akan mengulas seputar persiapan SPMB bagi para pelajar. Sistem penerimaan siswa baru di Indonesia kembali berubah menjadi SPMB setelah sebelumnya bernama PPDB. Apa bedanya? Apakah sistem ini dapat meminimalisir kecurangan saat ujian? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Detik Edu dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom lainnya secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru mengenai pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di dalam acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Halo. Selamat sore, Detikers semuanya. Halo, apa kabar? Gak apa-apa, kalau mau joget-joget sore-sore kayak gini tuh penting sekali. Karena biasanya badan mulai kaku, otot mulai kaku, ya gak Mas Yansa? Baru hari Selasa tolonglah. Bener, maksudnya tuh kalau misalnya kita mengawali hari, apalagi anak-anak kantoran, kecenderungannya adalah kita suka masih kaku nih badannya karena di depan meja terus. Makanya butuh joget-joget kalau udah. Oh iya betul. Putar lagi dong musiknya biar joget lagi. Yuk sekali lagi. Itu dia. Cek, joget. There you go. Let's go everybody, move your belly. Move your belly. Kelihatan generasi tahun berapa ya Detikers ya? Katanya pegel. Kalau pegel kan harus begitu. Emang harus begitu ya. Tapi kan bisa yang lain juga, nggak harus yang begini-begini. Ada siapa nih sebelah kita? Apa? Gak usah dengerin itu. Itu kan dia bicara ke yang lain. Apa kabar Detikers semuanya? Selamat sore, selamat datang lagi di Detik Sore. Gak cuma horai-horai. Biasanya mungkin melihat orang yang satu ini ada di nggak pernah lihat ya. Tolonglah, jangan. Nah, ini adalah bentuk ejawantah kita tuh memimpin sebuah instansi tanpa matahari kembar. Kenapa memang? Ya kan dua-duanya nggak matahari, satu gelap satu terang. Iya, satu siang satu malam. Iya. Boleh. Iya, jadi kalau memimpin sebuah ini kan program ceritanya kan nggak boleh double sun. Kok kamu jadi pinter bermajas ironis sih, Dok? Lah, Detik Sore, gak cuma hore-hore. Kalau kita hore-hore doang ya yang lain. Apa kabar semuanya? Ini udah hari Selasa, tanggal 29. Mestinya semua udah. Baru hari Selasa. Maksudnya kemarin kan Senin, berarti udah hari Selasa. Udah hari Selasa, tanggal muda lagi. Iya. Baru hari Selasa, tapi tanggal muda untuk sebagian orang kali ya. Kan gak semuanya gajiannya di akhir bulan ini. Ada yang banyak gajiannya tanggal 1 juga. Kalau kamu lebih milih gajian itu di periodenya awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan? Aku suka gajiannya berkali-kali dalam sebulan. Oh, dibagi gitu. Mingguan. Benar. Gitu kan. Suka. Tapi itu salah satu metode sebenarnya untuk menyiasati nggak langsung ngabisin duit. Nggak impulsif gitu. Ada anggapan seperti ini dari buku Psychology of Money. Kalau misalnya kita punya duit 20 juta, itu berasanya udah kayak orang kaya. Padahal di saldo. Jadi bawaannya adalah impulsif. Tapi coba deh punya
rekening dengan saldo ratusan juta, pasti bingung mau ngabisin kemana. Oh, karena belum biasa kali, Do. Kalau udah biasa mah santai aja. Maksudnya tuh lebih hati-hati. Siapa yang menghabiskan? Oh, ada yang bilang enggak ah. Kayak misalnya, table mana nih yang habis juara 1? Mister apa gitu, ada biasanya di belakang-belakang kalau kita lagi kemana? Nah, nggak biasa punya duit ratusan juta dia. Sama. Iya, maksudnya agak lebih sulit untuk belanja gitu, nggak lebih impulsif untuk belanja ketika punya duit banyak, karena ngerasa kayak bener, karena kayak lo udah ngumpulin sejauh ini, masa mau habisin sih gitu. Capek ngumpulin segitu gitu. Iya. Makanya penting untuk ngumpulin duit banyak dulu sebelum impulsif. Masalahnya kita terjebak dalam sistem yang membuat kita terus miskin. Oh gitu dong. Tapi sekarang itu kan diciptakan oleh sebuah sistem. Capek. Ini kalau ada Pojok di sini kita gak akan ngomong kayak gini, guys. Jadi hari ini kita mau bahas apa aja, Mas Yansa? Lo sebagai seorang produser dari program ini kan kasih ini doang. Oke, jadi di tengah-tengah kebingungan kita tadi siang mau bahas apa, mau bahas. Gak usah sejujur itu. Loh, kita kan ceritanya udah menyiapkan semua amunisi itu H-20. Tolonglah, enggak nanti jadi enggak update ya. Enggak genuine. Kita update banget, pokoknya jam 1 itu kita baru menyiapkan semua. Enggak lah. Tapi paling kita udah tahu nih hari ini kita mau main apa gitu kan, pagi udah tahu main apa. Cuman kadang-kadang kan ada perkembangan. Kayak misalnya hari ini tiba-tiba Pak Hasan Nasbi mundur, resign, mundur ya. Mundur apa dicopot? Mundur kan tulisannya. Kan dia mengundurkan diri. Tapi disuruh ada atau videonya enggak? Mundur. Coba kita tanya Mas Nanang. Oh iya. Jadi dia mundur terus wah ini kayaknya akan hits. Menarik soalnya nih. Pas sekitar jam 2-an kan. Jam 2-an baru 10 menit dan itu baru dinaikin sama Total Politik. Total Politik baru satu-satunya tuh eksklusif dia. Nah, kita kabar naikkan. Pertama. Betul. Baru naik tuh Deticom, masuk Deticom ke media lain gitu. Terus kita main aja nih, kita ulas. Tapi ulasannya bukan soal dari kenapa dia mundur gitu, enggak. Cuman sebenarnya PCO ini kan memegang peran penting dalam komunikasi politik pemerintah gitu kan. Artinya kita pengen tahu sebenarnya bebannya itu apa gitu. Terus bagaimana strategi komunikasi politik saat ini. Soalnya kan si Pak Presiden kalau nggak salah pernah ngomong di sekitar seminggu 2 minggu yang lalu kan bilang dia mengakui bahwa komunikasi politik kita kurang nih ya, gitu. Benar. Menurut lo juga gitu nggak? Kan wartawan tugasnya mancing. Lah kan wartawan juga. Iya makanya. Ya nanti mungkin jawabannya akan lebih bagus kalau kita jawab ke pakarnya, nanti kita ada pakar untuk membahas itu. Oh, jadi kita bahasnya substansial ya, bukan alasan kenapa dia mundur, tapi lebih ke sepenting apa nih posisi PCO ketika dia akhirnya mundur, apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan-kesalahan nanti sebelumnya. Kita juga pengen tahu sebenarnya Pak Presiden ini sejauh mana dia membutuhkan sosok orang-orang di dalam PCO. PCO tuh nggak jubir ya? Dia kantor komunikasi. Iya, sosok makanya orang-orang yang bertugas di. Tapi ada posisi lagi jubir kan, khusus jubir tuh beda lagi kan? Sama. Juru bicara presiden bukannya beda? Sama. Ada loh beberapa lain yang mengaku juru bicara. Oh enggak ya, beda lagi ya. Itu atribusinya beda ya. Sama. Nanti juru bicara presiden dan juru bicara istana sama nggak? Presiden di mana? Di istana kan? Betul. Nah, iya. Yang memimpin istana siapa? Presiden kan? Gitu ya. Oke, kayaknya nggak mau mengundurkan diri dari cukup, kursi belum. Kita satu segmen dulu di sini. Ini kan hari ini juga ada beberapa kabar menarik yang harus di-share soal pajak PBBKB. Jelasin tuh, Dok. Pajak apa tuh? Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Di Jakarta itu diturunin. Karena Pak Pramono kaget katanya. Kok 10? Ternyata 10. Jadi saya turunin aja jadi 5 katanya gitu. Menurutmu gimana? Cocok gak sudah dibawain? Kan itu kan sebenarnya tujuannya untuk ya biar orang jengah aja naik kendaraan pribadi. Dinaikin kan? Dinaikin supaya jengah kan? Supaya tinggi harganya kan? Iya, ini juga jadi satu pertanyaan sebenarnya. Kalau tahu bahwa ini akan diturunkan, harusnya tadi kemarin gue ketemu Pak Pramono tuh nanya juga. Iya. Pak, kenapa ini
Tapi isunya belum nyampe pada saat itu. Nanti ya. Ya nggak usah di sini tapi nanti kita tanya, karena yang gua kagumi sebenarnya bukan kagumi, yang gua apresiasi dari apa yang udah dilakukan Pak Pramono sejauh ini, beliau tuh kayaknya ini serius gitu untuk memberantas masalah kemacetan, kepadatan di Jakarta, termasuk itu kemarin kan gue juga sempet nanya gue nanya kalau Pak, kalau transportasi udah dibenerin, dibanyakin, tapi masalahnya masih tetap macet. Apalagi yang kurang? Kayaknya masih ada instrumen-instrumen kebijakan lainnya dari Pemda yang belum bergulir deh, sehingga masih tetap banyak tuh kendaraan. Gue senggol lah IRP, tarif parkir, segalanya. Tapi dijawabnya normatif masih. Sebenarnya aku juga pernah liputan in-depth soal IRP sih. Tapi tetap pada akhirnya itu tuh cuman piranti-piranti yang nggak bisa oleh narasumberku beberapa pengamat transportasi itu pengamat kebijakan publik juga bilang itu tuh parsial, nggak bisa, belum terkonek satu sama lain. Jadi ya parsial dulu aja, dimulai dulu aja. Emang nggak bisa sekaligus semua kan, emang rencananya bertahap. Kan satu ini. Tapi ya udahlah ya. Tapi mungkin ada pertimbangan kenapa pada akhirnya IRP juga jadi hiasan dulu. Iya, omon-omon doang jadinya kan. Seru tau, aku pernah foto di bawah IRP yang di Senayan. Di mana? Oh, ininya itu. Ini akan jadi proyek monumen atau bukan. Gunanya apa foto itu? Loh, pas awal itu sih hits ya. Orang sempat gelisah orang lihat situ tuh. Tapi kan belum diimplementasikan saat itu dan udah hilang juga sekarang kan. Iya, waktu itu kan ada gambar birunya itu ya. Itu tuh seru tau lewat situ. Foto di situ. Oke. Apalagi sih keseruan-keseruan lain dalam hidupnya Mas Yansa? Bisa di-share ke Detikers? Panjang. Kalau temanya tepat aja. Apalagi hari ini selain pajak BBM di Jakarta jadi 5% dan kemungkinan katanya ini bisa mempengaruhi ke harga BBM-nya sendiri, tapi yang pasti sejauh ini dari Pertamina sendiri belum banyak mau berkomentar Detikers. Termasuk ini udah ada quote juga dari Direktur Utama Pertamina Pak Simon, bahwa ini mereka tinggal ngikut arahan aja katanya gitu. Pak Simon itu dari mana ya? Dari Kirene. Dari Kirene. Kalau dari Kirene berarti beliau bawa ini dong ya. Berat kayaknya ada bekas air. Bawa air minum. Tolong yang lain. Iya. Terus juga. Cerita dong, Dok. Kan kemarin dan antara tuh. Tiba-tiba nyuruh gue cerita. Dan antara ada sekitar 800. By the way, gue mau minta maaf dulu ya buat semua pemirsa Detik Sore. Karena kemarin lagi-lagi kita terjebak dalam sebuah realita yang kerap kali dilakukan sama Detik Sore, yaitu berbohong terhadap janji. Ya kan kita bilang kita akan melihat langsung pidato Pak Prabowo. Tapi kan emang dibilangin ternyata si jurnalis yang ada di sana itu nggak boleh. Betul. Iya, maksudnya kan terejawantakan kembali ya kan, yang pada sudah akhirnya semua orang harus memahami kalau itu kan di luar sejarah ini kita. Jadi minta maaf, kemarin kita udah janji bahwa akan menyiarkan langsung pidatonya Pak Prabowo, tapi ternyata ada semacam kebijakan tersendiri dari istana untuk tidak menyiarkan langsung atau menampilkan secara terbuka pidato atau arahan dari Pak Prabowo di town hall-nya Danantara. Tapi alasannya apa, Dok? Gak apa-apa, karena kita udah tahu alasannya. Kalau katanya sih karena di sana Pak Prabowo marah-marah sama direksi-direksi yang kerjanya nggak becus gitu. Jadi tidak etis rasanya teman-teman melihat mereka dimarahin gitu, kata Pak Prabowo. Sederhananya seperti itu. Istilahnya tuh bahasa Indonesia yang mudah dimengerti lah, kayak gitulah kira-kira. Oke. Makanya nggak jadi. Tapi ya kita harapkan untuk selanjutnya bisa lebih transparan gitu ya Pak Prabowo ya untuk acara-acara seperti itu gitu. Karena kita penasaran juga seperti apa sih direksi-direksi bentuk marah-marahnya, terus seperti apa kesalahan-kesalahan direksi ini. Kan kita tahunya cuma sebatas di permukaan bahwa ada yang mungkin kata Pak Prabowo sempat bilang akhlaknya harus dibenerin. Yang BUMN dong akhlak. Iyalah kan Danantara isinya BUMN semua. Berapa? 800-an. Total dananya berapa? 14 ribuan triliun rupiah. Keren. Apa tuh efeknya tuh Bang? Nanti ya, kan belum jalan proyeknya. Ya, apalagi ini bentar lagi hari buruh. Oh iya. Bentar lagi hari buruh tanggal 1 Mei.
Enggak, sebelum yang Danantara tadi, kita siang tadi sempat menghubungi Mas Pandu Syahrir. Oh iya, Mas Pandu Syahrir, ini undangan secara terbuka. Please come to Detik Sore karena kita pengen banget tahu cerita lebih detail tentang Danantara, termasuk rancang rencana dari Badan Pengelola Investasi ini seperti apa. Mestinya Mas Pandu bisa menjelaskan dengan lebih elaboratif dan sederhana lagi buat teman-teman Gen Z juga, karena ini kita menjawab kegelisahan-kegelisahan masyarakat. Betul. Ya. Tolong jawab WhatsApp kami. Benar. Mas, saya yang tadi berkenalan dengan atas nama Eduardo. Mas, saya yang dulu pernah WhatsApp katanya tertarik. Sekarang saya WhatsApp lagi. Yuk sini Mas Pandu, boleh ya? Di sini ada Pocut, Mas. Benar. Nanti rekaman ini kita kirimin ke Mas Pandu Syahrir. Di sini ada Pocut, Mas. Gitu. Ya udah. Sambil kita nungguin Pocut, kita ke teman-teman dari NTMC dulu. Ada siapa, Mas Yansa? Ibda Syahara. Yuk. ada nama belakangnya sekarang ya, Ibda Syahara. Yuk. Ibda Syahara yuk. Selamat sore Ibda Syahara. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ibda Syahara pernah ini sih. Ibda Syahara, halo, aku Yansa. Oke, halo, selamat sore Yansa dan juga Edo. Iya, selamat sore Ibda Syahara. Ibda Syahara pernah nggak di WhatsAppin sama Mas Yansa? Enggak lah, itu tugasnya Irma sama. Oh, nggak pernah berarti ya. Belum pernah sih. Oh, belum pernah. Ya, kalau tahu aku WhatsApp. Ya. Kalau tahu otak dari kejahilan yang ada di Detik Sore, inilah dia orangnya, Ibda Syahara. Ibda Syahara kenapa nggak di jalan sih? Nggak di jalanan? Nanti. Besok ya. Mungkin. Besok ya. Karena kebetulan kayaknya 1 minggu ini kayaknya aku deh Detik Sore. Oh iya. Seru banget. Berarti kita bisa minta ke Ibda Syahara besok bareng sama Detik Sore. Kita udah lama banget nggak dengar pantunnya Ibda Syahara. Boleh ya besok ya? Boleh. Siap. Kalau gitu sekarang kita dengerin dulu laporan dari Ibda Syahara. Kondisi terkini dari jalanan di seputar Jakarta dan sekitarnya. Silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan menuju ke titik yang pertama, yaitu di kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah exit tol Ciawi yang hendak menuju ke arah Caringin ataupun Tajur terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Gadok yang hendak menuju ke arah Tajur pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berwaspada mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menurunkan penumpang di seberang tempat. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu di kawasan Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Surabaya yang hendak menuju ke arah Malang terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang hendak menuju ke arah Malang ataupun Mojokerto pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar untuk selalu berantisipasi mengingat di kawasan ini kendaraan didominasi oleh angkutan berat dan juga bus serta truk serta pejalan kaki yang banyak berlalu lalang di kawasan ini. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang ketiga yaitu di kawasan Simpang Jomin Cikampek. Dapat kita saksikan bersama bahwasanya untuk arus lalu lintas pada sore hari dari arah Cirebon yang hendak menuju ke arah Purwakarta ataupun Cikampek terpantau lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Karawang ataupun Cirebon yang hendak menuju, maksud kami dari arah Karawang ataupun Jakarta yang hendak menuju ke arah Cirebon terpantau lancar. Meskipun demikian, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati serta berwaspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan juga selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir, yaitu di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Sidoarjo yang hendak menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau lancar.
Kemudian kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas hari ini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, inisiatif dan salam presisi. Demikian Ibda Syarul melaporkan, kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan. Terima kasih Ibda Syahara. Kaget nggak Mas Yansa jadi berganti? Iya. Ganti gender tiba-tiba. Soalnya Pocut ya? Pocut. Oh iya. Soalnya Pocut baru aja turun dari Kayangan. Oh betul. Nih sayapnya habis dipotong di belakang. Biar nggak naik lagi. Takut naik lagi soalnya. Sakit nggak pas dipotong tadi? Enggak, soalnya kan lo megangin kan. Ibda Syahara, makasih banyak ya atas laporannya. Oke, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya dengan pantunnya Ibda Syahara. Betul. Oke. Selamat sore Ibda Syahara. Selamat sore. Selamat sore. Gue seneng deh dikasih kursi ini. Jadi gue bisa duduk dengan sesantai ini. Kalau di situ kan Iya, kayak benar. harus begini. Kalau gini kan kita bisa gini ya. Enak kayak, kan rasanya kayak lebih Tuh. cantik juga kelihatannya. Pose dulu, pose. Ini di screenshot nggak? Di screenshot sama Detikers kalau ada yang nonton dan nge-screenshot. Aduh. Hai Detikers. Tiba-tiba. Iya, Pocut abis dari Kayangan. Tadi ada acara di ini ya, di Kayangan Blok 4A. Di Kayangan Blok 4A ada town hall. Ada town hall. Kayak kemarin soalnya. Karena kita lagi mendugaskan yang di bumi ini yang mana ya kira-kira apa dibalikin ke atas gitu. Coy. Tapi gue masih ditugaskan di bumi kira-kira sampai gue 80 tahun nanti. Iya. Kira-kira. Jadi masih bakalan ngelihat Pocut sampai berarti puluhan tahun lagi lah ya. Jadi disebutin sampai beberapa tahun ke depan. Amin. Mau kapanpun itu, yang pasti hari ini kita akan nemenin Detikers semua sampai ke jam 5:30 sore nanti ya Cut ya. Karena nanti Pocut juga akan ini bagi-bagi informasi A1 soal yang baru saja kejadian. Ini Pak. Apa? Abis ini ada kan? Ada info yang bakalan gue kasih tahu abis ini. Ini parah loh. Kacau ini pokoknya. Parah, kacau. Jadi kalau misalkan ya mau tahu berita dar-der apalagi yang terjadi di Indonesia, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita gak marah-marah. Zen. Iklan dong. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Kali ini gak ada hore-horenya. Berita yang akan kita sampaikan karena ini bikin Pocut sebel dari tadi. Jujur sebel banget. Nah, ini kita kali ini adalah, topiknya adalah kalah tanding futsal pelatih banting siswa. Pas gue baca beritanya, mohon maaf, kenapa harus dibanting? Sabar. Yang dibanting tuh harga, jangan orang. Sabar. Kita mesti mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita tanya dulu kejadiannya, kronologinya kayak gimana, kenapa bisa sampai seperti itu, baru nanti akan dihakimi sama pihak-pihak yang memang berkewajiban gitu ya. Oke, baiklah. Kita dengar dulu ceritanya ya. Oke, tenang ya. Jaga emosinya. Oke, jangan kita emosi. Ke Mbak Mira dulu dari Detik Jatim yang akan menyampaikan detail informasi tentang peristiwa ini. Selamat sore Mbak Mira. Selamat sore Mbak Mira. Edu dan Pak Pocut, udah lama tidak bertemu di dalam layar. Bener, dan kita udah lama ngeliat Mbak Mira ada di luar ruangan. Betul. Kali ini Mbak Mira ada di mana? Ada kasus di Surabaya ya. Iya. Lagi di mana nih Mbak Mira? Ini lagi di Polrestabes Surabaya. Kebetulan ada dari unit PPA baru datang, jadi teman-teman lagi crowded untuk bertanya terkait
update kasusnya akan seperti apa sih. I see. Ini tuh aku kan baca beritanya kayak emosi banget. Aku sebagai ibu-ibu tuh emosi gitu. Kenapa gitu? Ini boleh diceritain dikit nggak? Awal mula nih kasus ini terjadi tuh gimana sih Mbak sebenarnya? Oke, ya sebenarnya pasti semua emosi ya dan agak mempertanyakan kenapa kok bisa gitu ya. Apalagi kasus ini berawal mula dari video viral yang kita lihat di media sosial gitu ya. Dimana ada seorang dewasa gitu ya yang usianya sekitar 30-an itu menarik seorang anak kecil sampai jatuh. Ya sampai ada diksi dia membantingkan si anak kecil itu. Nah sebenarnya jadi awalnya itu lagi ada pertandingan futsal di salah satu sekolah di kota Surabaya. Nah itu antara salah satu madrasah ibtidaiyah dengan sebuah SDN gitu di daerah kota Surabaya. Nah, pertandingan futsal ini dimenangkan oleh MI tersebut dengan skor 4-2. Nah, salah satu anak yang berhasil mencetak skor ini kemudian melakukan selebrasi bersama teman-temannya. Gimana sih ya, kan baru tenang pertandingan, selebrasi, seneng gitu ya. Itu sesuatu hal yang normal kan ya. Terus tiba-tiba setelah itu pertandingan sudah dinyatakan berakhir, teman-teman juga sudah sekolah katanya sudah menyatakan kekalahannya, tidak ada keriuhan dari supporter sendiri ataupun dari pemain-pemain yang lainnya. Tiba-tiba si pelatih futsal dari SDN yang tadi bertanding dan kalah ini langsung menghampiri salah satu pemain dan mendorong atau menariknya sampai terjatuh begitu ya. Nah dari hasil wawancara reporter kami bersama korban setelah kejadian tersebut sebenarnya setelah kejadian korban belum terlalu merasakan nyeri. Tapi kemudian ketika diajak bergerak begitu ya, korban merasakan nyeri di bagian punggung dan bagian belakang bawah punggungnya ya begitu. Nah setelah kejadian itu kemudian dilakukanlah tindakan medis begitulah dengan ronsen dan baru diketahui kalau dari hasil wawancara kami juga itu ya ternyata ada retak di bagian tulang ekor. Semangat ya kan berarti kebayang betapa kerasnya benturan itu kan ya. Iya dan masih anak-anak juga hitungannya kan. Betul, jadi mungkin betul. Masih SD. Masih usia 11 tahun. Masih masa pertumbuhan loh itu. Masih kelas ya kan, 5 sebenarnya masih ya, kelas 5. Tahun. Iya. Tapi sebenarnya motifnya tuh berarti gimana sih Mbak Mira? Bisa kayak gitu? Jadi ada dari beberapa versi ya. Ada yang bilang si pelaku ini sempat bilang kalau misalnya dia sedang memisahkan orang yang bertikai, padahal semua saksi mata yang ada di situ menyaksikan kalau tidak ada yang bertikai, lagi selebrasi biasa aja gitu loh. Terus kemudian ada dugaan, tapi ini masih dugaan ya karena belum bisa dikonfirmasi, kalau si pelaku ini merasa kesal karena tim yang asuh begitu ya kalah dalam pertandingan tersebut gitu. Tapi memang hal ini belum bisa dikonfirmasi karena tadi reporter kami juga sudah datangi sekolah tempat si pelaku mengajar futsal itu, tapi belum ada yang bisa memberikan komentar begitu. Oke, jadi bukan karena selebrasinya dinilai kayak intimidatif tuh bukan gitu ya? Bukan, tidak ada diksi itu sih Kak Pocut. Rasanya juga sulit sih menjustifikasi bahwa seorang anak SD itu melakukan selebrasi intimidatif. Ya udah masih anak-anak aja gitu ya. Cuma ketika ini pelaku melakukan ini kemudian ada laporan gitu ke polisi, gimana sekarang duduk persoalannya, Kamira? Betul. Jadi kemarin kami berhasil menemui keluarga korban dan ayah korban, Pak Bima namanya, itu harus tadi gabung sama kita di kesempatan ini, tapi kemudian menjelang jam siaran kita itu Bapak kurang bisa dihubungi. Dari keterangan yang saya dapat dia masih ada kegiatan gitu atau masih dimintai keterangan di Polrestabes. Jadi kalau kata ayah korban, pihaknya kemudian menempuh proses hukum dengan melaporkannya ke Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya karena bisa dikenakan pasal perlindungan anak kan dan kekerasan pada anak gitu. Nah dari informasi yang beredar, informasi terbaru kalau keduanya baik pelapor maupun pelapor sedang ada mediasi di belakang ini, di gedung di belakang aku ini. Tapi hasilnya belum bisa diketahui karena kami bersama teman-teman media yang lain masih menunggu kira-kira apa pembaharuan terbaru atau kabar terbaru dari jalannya proses hukum ini. Itu Kak Pocut sama Kak Edo. Jadi mediasinya belum selesai ya? Belum. Oh iya, kalau perkembangan terbaru yang tadi juga sudah kami dapatkan dari Pak Kasat Reskrim, Polrestabes Surabaya sendiri begitu dapat kabar ini sudah melakukan jemput bola begitu ya, dan sudah memeriksa 7 orang saksi bersama juga dengan terlapor. Gitu. Kalau guru pelatih tim futsal yang melakukan kejadian ini,
apakah beliau juga merupakan guru di SD tersebut dan bagaimana kemudian statusnya di sekolah saat ini, Kamira? Nah, itu dari tadi kan aku udah bilang ya, tadi reporter kita sudah coba ke SDN. Tapi belum ada yang bisa memberikan keterangan apapun. Jadi pihak sekolah si pelaku ini ya belum bisa membuka suara terkait kejadian ini. Cuman suara-suara keprihatinan hari ini datang dari pemerintah daerah, di mana Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meminta kasus ini diproses dengan seterang-terangnya, karena ini kan sudah masuk kekerasan pada anak ya, dan diminta kepada seluruh tenaga pengajar, seluruh elemen tenaga pengajar untuk lebih bersabar dan meminta tidak lagi ada kasus kekerasan semacam ini. Lalu Dinas Pendidikan Surabaya juga meminta yang bersangkutan itu tidak diberikan ruang untuk melakukan pengajaran apapun sampai kasusnya selesai gitu. Iya. Kalau kondisi si anak sendiri sekarang update-nya gimana nih Mbak Mira? Kemarin sih waktu dikunjungi bisa dilihat ya foto-fotonya, mungkin itu tidak ada kondisi yang terlalu mengkhawatirkan sih, masih terlihat sehat. Cuman memang dari hasil ronsennya itu kan katanya ada tulang retak ya. Kalau tulang retak kan pasti nyeri ya lah ya, apalagi anak segitu kan. Terus dan memang si anak diminta untuk tidak melakukan aktivitas berat, apalagi olahraga yang aktivitasnya berat. Nah, kemudian si anak ini tuh lagi hobi banget main futsal kata ayahnya. Jadi kayaknya merasa sedih sekali, hobinya jadi tidak bisa dilakukan begitu ya, karena kondisinya sedang kurang baik begitu akibat kejadian ini. Baik, semoga dengan kejadian ini jadi pelajaran ya buat semuanya, guru-guru maupun pelatih atau mungkin sesama dari teman-temannya juga. Pokoknya di lingkungan sekolah tuh nggak boleh yang ada namanya kekerasan gitu ya. Iya dong. Semua orang harus menahan diri ya, tidak boleh terpancing emosi gitu, apalagi sama anak-anak kan ya. Iya benar-benar lingkungan pendidikan kan adalah salah satu dari lingkungan safe space anak-anak nggak sih sebenarnya untuk melakukan kayak betul. Apalagi itu kompetisi olahraga ya, harusnya fair play di lapangan ya. Namanya juga anak-anak gitu ya. Itulah tugasnya pendidik di situ. Namanya juga anak-anak. Bukan kan namanya juga anak-anak sih, tapi itu kan bukan anak-anaknya tidak keterlaluan gitu, tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan orang dewasa melakukan kekerasan seperti itu. Meskipun misalnya anak-anak melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran, kan ada baiknya kita menegur bukan melakukan kekerasan. Iya, lagian kan yang melakukan orang dewasa. Namanya juga anak-anak, masa namanya juga orang dewasa? Benar. Loh, jadi ya kita dong. Kita suka kekanak-kanakan, betul. Namun kan tidak begitu ya caranya. Benar, ya. Betul, itu bukan seperti itu caranya. Baiklah. Semoga bisa segera dapat kabar dari tim Detik Jatim untuk hasil mediasinya begitu ya. Kita juga mendapatkan respons begitu dari pihak SD benar untuk bisa memberikan klarifikasi begitu terkait masalah ini. Terima kasih banyak Kamira. Terima kasih Kamira. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sedih. Ini kan harusnya kalau olahraga tuh suportif ya. Masalahnya yang saya pikirin dari tadi, yang marah mah pelatihnya. Iya. Tapi gue juga salah tadi ya, bilang namanya juga anak-anak itu juga nggak boleh jadi pembiaran sebenarnya, normalisasi ya. Oh mungkin enggak, soalnya pas kecil dibilang namanya juga anak-anak. Jadinya namanya juga orang dewasa. Iya kan? Banyak banget namanya. Tapi jangan sampai terjadi lagi, apalagi ini kan olahraga. Harusnya kan ya fair-fair aja, namanya kalah mah nggak apa-apa. Kekalahan itu yang membangun kita. Namanya juga pertandingan ya, ada yang menang, ada yang kalah gitu. Betul. Tapi lagi pula kalau misalnya dinilai intimidatif gitu ya, selebrasi yang dilakukan anak tersebut, kayaknya agak sulit gitu untuk menjustifikasi kalau seorang anak itu melakukan tindakan intimidatif kemudian kita kesal gitu. Kayak udah kesalnya tuh kesal biasa aja mestinya. Jadi ini mestinya dipengaruhi juga sama emosi pelaku sebenarnya. Oh iya. Mesti ada pertanyaan tuh ke psikisnya pelaku gitu. Harusnya kalau misalkan kesel jangan datengin anaknya. Gini aja, sebel. Ulang sekali lagi. Kayak sebel. Nah gitu aja. Udah gitu aja. Itu tidak mempengaruhi ini ya kadar maskulinitas seseorang ya, walaupun bilang gitu ya. Gak apa-apa kan kita sebel, gak apa-apa loh. Cewek cowok boleh sebel. Loh kita kan bukan AI.
Kita punya empati. Benar. Kita punya emosi. Sebel gitu. Lidahnya. Aja. Gimana? Sebel. Oh, harus gitu lidahnya. Gitu, bisa, Dok. Sebel. Ya gitu. Gak boleh, kita harus empati tetap. Harus empati, betul. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Ini juga biarkan ini jadi pelajaran ya. Kejadian terakhir untuk selamanya kalau bisa. Iya, betul sekali. Ya kan? Nah, gitu. Pocut, kita mau break aja kali ya. Kok break sih? Karena ada belum masuk. Oke. Kita break aja deh. Habis ini kita masih punya banyak amunisi lainnya dari Kers. Ada berita-berita menarik lainnya akan kita bagikan. Kalau lagi dengerin kita, cuman nggak mau pengen lihat muka kita, nggak apa-apa. Biarin aja di situ. Cuma dengerin suaranya aja. Kita lantangkan semua informasi terbaru di Detikom hari ini ke semua teman-teman. Betul. Tapi sebelum break, Edo akan bernyanyi untuk kita. Silakan Pak Edo. Menuju puncak, gemilang cahaya mengukir cinta. Seindah asa kita menuju break. Enggak. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita agak melo sedikit karena setelah berita tadi soal pembantingan, kali ini ada lagi berita yang kurang menyenangkan karena ada berita kecelakaan di Tol Cisumdawu, Detikers. Kita akan terhubung dengan jurnalis Detik Jabar, Dwiki Maulana Velayati untuk mengabarkan update terkini soal kejadian ini. Sebelumnya diketahui kecelakaan maut ini terjadi di Tol Cisumdawu. Ada 3 orang yang tewas akibat kecelakaan di kilometer 189 wilayah Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat. Betul, dan polisi mengungkap supir travel yang terlibat dalam kecelakaan tersebut diduga mengantuk. Gitu. Tapi untuk lebih jelasnya lagi kita akan terhubung sama Mas Dwiki. Apakah kita sudah terhubung? Kang Dwiki, selamat sore. Selamat sore. Mas, ya. Selamat sore Kang Dwiki, kita boleh diupdate terkait kondisi terkini dari kecelakaan maut yang terjadi di Tol Cisumdawu kilometer 189 ini. Seperti apa sebenarnya kronologi kecelakaannya, kemudian berapa banyak korban jiwa sejauh ini, Kang Dwiki? Ya, dapat saya sampaikan kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Cisumdawu. Lebih tepatnya itu di kilometer 189 Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dapat saya informasikan dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kecelakaan itu bermula dari kendaraan Hiace. Hiace ini merupakan travel jurusan Buah Batu dan Cirebon. Di saat perjalanan, berdasarkan keterangan polisi, saat berada di TKP diduga sopir dari travel ini kurang berkonsentrasi dan menabrak bagian belakang kanan dari truk ekspedisi yang mengarah sama ke daerah Cirebon. Dapat saya sampaikan akibat kecelakaan ini 3 orang penumpang dari travel sendiri meninggal dunia di lokasi kejadian. Bahkan berdasarkan video yang beredar, 1 penumpang itu sempat terlempar dan tergeletak di tengah jalan tol di kilometer 189. Untuk informasi data-data luka maupun yang lainnya, masih simpang siur karena pihak kepolisian masih mencocokkan data bersama dengan pihak pengelola dari Jalan Tol Cisumdawu. Untuk saat ini yang seluruh korban meninggal dunia maupun luka-luka dilarikan ke RSUD Sumedang. Saat ini di RSUD Sumedang telah berada 3 orang luka-luka dan 3 orang lagi meninggal dunia. Nah, dapat saya sampaikan untuk yang korban meninggal dunia ini identitasnya masih belum diketahui karena pihak kepolisian masih berupaya
mengidentifikasi identitas dari ketiga korban. Jadi saat ini untuk 3 korban meninggal dunia masih berada di ruang jenazah RSUD Kabupaten Sumedang. Seperti itu. Oke, baiklah. Tapi ada yang udah teridentifikasi ya Mas ya, berarti? Berdasarkan tadi wawancara bersama dengan pihak RSUD, memang sudah ada yang teridentifikasi. Ada juga korban yang langsung dirujuk ke Bandung karena permintaan dari keluarga. Jadi pihak polisian seluruhnya masih mencocokkan data antara korban luka yang berada di RSUD dan apa yang sudah dipindahkan bersama pihak keluarga ke Kota Bandung. Seperti itu sementara. Oke. Baik, bagaimana dengan apakah sudah ada keterangan mungkin atau sempat memberikan keterangan begitu untuk supir minibus yang melakukan penabrakan ini sendiri, yang mengantuk ini, Kang Dwiki? Baik, Kang. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kembali bahwa dugaan sementara kecelakaan ini diakibatkan dengan sopir dari travel ini diduga mengantuk sehingga saat dalam perjalanan kurang berkonsentrasi dan menabrak bagian belakang kanan dari truk ekspedisi. Dapat saya sampaikan untuk sopir sendiri saat ini sudah berada di kantor unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk dimintai keterangan. Untuk terakhir kondisinya sendiri berdasarkan dari pihak kepolisian, kondisi dari sopir selamat dan hanya mengalami luka ringan. Sementara masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian di unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Gitu. Baik. Sambil kita tunggu identifikasi jenazah korban jiwa yang saat ini menjadi korban dari kecelakaan ini, nanti bisa diupdate kembali begitu ya. Terima kasih banyak atas laporannya Kang Dwiki. Selamat bertugas kembali. Kang. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Kalau kita lihat dari penyebab tadi, keterangan yang disampaikan sama Kang Dwiki ya, kan mengantuk. Berarti lelah kan. Kurang konsentrasi, betul. Lelah, kurang konsentrasi akhirnya. Dan ternyata mengantuk ini memang jadi faktor yang cukup besar kalau seorang supir itu mengalami ngantuk begitu dalam perjalanannya. Dan ini baru kali-kali disampaikan kalau memang merasa capek atau mungkin ngantuk, menepi lah. Iya, dan ada rest area juga kan, dan itu adalah fungsi rest area. Betul. Gitu, jangan dipaksain, tapi kalau misalkan kita bisa mungkin berasumsi, dia kan kerja, mungkin ada harus nyampe target jam segini, kan kita juga gak pernah tahu ya, gitu. Cuman ya semoga lagi-lagi hal ini tidak terjadi lagi. Udah banyak banget kan yang terjadi nih gara-gara ngantuk, kecelakaan. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi. Pelajaran juga buat saya, buat Anda, Detikers, buat kita semua. Kalau misalkan capek, ngantuk, mungkin jangan dipaksain gitu. Benar, dan juga ini pelajaran juga nih buat kita semua. Baru saja diajarin sama Bang Oma. Gimana? Raja Dangdut. Iya. Jadi Haji Rhoma Irama Detikers baru saja tampil di KPK. Oke. Agak beda nih ya, tampilnya di KPK bukan di panggung. Musikus senior dangdut Rhoma Irama tampil membawakan sejumlah lagu di gedung KPK dan mendoakan para pejabat yang akan korupsi takut pakai rompi oranye yang khas dari KPK. Jadi ketika tampil di gedung ACLC KPK Jakarta hari Selasa ini, Rhoma Irama dengan gitarnya tampil dalam rangkaian acara pegelaran musik angklung kolaborasi KPK dengan komunitas angklung perempuan Indonesia. Dan Rhoma Irama sempat menyampaikan pesan ketika membawakan sejumlah lagu tersebut supaya para pejabat nggak suka sama yang namanya rompi oranye-nya KPK. Betul. Alias jangan sampai ada yang berani korupsi gitu, pesan dari Bang Oma. Betul. Jangan ya. Dan Bang Oma nih tampil dengan membawakan 4 lagu, yaitu Indonesia, Keramat, Jode, dan Mira Santika. Ini lagu favorit semua nih.
Yang mana nih? Judi, Mira Santika. Tapi kalau Bang Oma tampil mah mesti semua mata pasti tertuju ke beliau ya. Dan mestinya pesannya tuh kayak masuk gitu, nampol gitu. Betul. Emang kalau misalkan ngasih tahu orang tuh banyak banget loh caranya. Dengan lagu juga bisa. Ya kan. Kalau musisi yang ngomong tuh lebih ke, oh iya, jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ambil uang rakyat. Yes. Ya kan, benar, bisa tuh. Makasih ya. Makasih ya apresiasinya. Kita emang cuma butuh apresiasi kok. Ya kan. Oh iya betul. Itu betul. Love language lo word of affirmation. Semuanya. Physical attack kan sebenarnya. Sebenarnya attack ya, physical attack ya. Tolong attack aku, coy. Gitu. Ini juga Detikers masih dengan kabar yang cukup kurang mengenakan karena ternyata nih ada fakta baru yang kita temukan dari Mbah Tupon di Bantul yang diduga menjadi korban mafia tanah. Dan akhirnya terlapor, buka suara. Kalau misalnya Detikers masih belum aware sama kejadian ini, jadi Mbah Tupon nih terancam kehilangan lahan ribuan meter persegi. Punya beliau sendiri gara-gara sertifikat tanahnya itu tiba-tiba udah ganti nama. Aduh ini kesel banget sih mestinya kalau kayak gini. Dan dijaminkan ke bank lagi. Pihak Bibit Rustamto alias BR, pembeli sebagian tanah Mbah Tupon yang juga dilaporkan dalam kasus ini, itu sudah kasih penjelasan. Dijelaskan bahwa pada 2021 Mbah Tupon berniat mewakafkan tanahnya untuk kegiatan warga RT. Lalu ada rencana memecah sertifikat tanah ini untuk wakaf RT dan anak-anak Mbah Tupon. Dan juga penjualan sebagian tanah sebagai biaya prosesnya. Sementara itu, kesepakatan pecah tanah tahap pertama dilakukan lewat notaris yang dipimpin atau dipilih keluarga Tupon. Karena berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, pecah tanah yang dilakukan oleh perorangan maksimal menjadi 4 bidang. Maka pecah tanah yang pertama hanya dilakukan 3 bidang. Lalu pada 2023, akhirnya pecah pertama lewat notaris yang dipilih, itu selesai. Akhirnya, kala itu, Bibit mendapat kabar kalau notaris yang mengurus pecah sertifikat pertama sudah tidak bersedia melakukan pecah sertifikat lagi karena prosesnya terlalu lama. Makanya timbullah dugaan mafia tanah dari kasusnya Mbah Tupon ini. I see. Tapi tenang, karena Pemkab Bantul siap dampingi Mbah Tupon yang diduga jadi korban mafia tanah. Jadi apabila Mbah Tupon berkenan, Hermawan mengatakan Pemkab segera akan menyiapkan pengacara dan nantinya pengacara itu akan mendampingi Mbah Tupon hingga penanganan kasus selesai gitu. Jadi Pak Hermawan mengatakan hal ini karena Mbah Tupon harus mendapatkan hak-haknya kembali sebagai masyarakat. Apalagi nih Mbah Tupon yang tidak bisa baca tulis itu dimanfaatkan terduga pelaku untuk menggasak tanahnya gitu. Tapi sayang banget lah, kita harus fair lah ya kan. Semoga cepat segera selesai masalahnya. Mbah Tupon ini juga sempat kejadian ya ke salah satu artis di Indonesia, Nirina Zubir, soal mafia tanah ini. Ini kerap kali terjadi, semoga bisa segera diselesaikan. Yang berhak mendapatkan haknya bisa segera mendapatkan haknya begitu ya. Gitu, oke. Nah setelah ini kita bakalan ada berita yang lain. Tapi sebelum itu kita boleh break dulu kali ya untuk mempersiapkan. Boleh, kita akan ngobrol sama pakar politik. Kita pengen tanya-tanya soal kejadian yang baru saja terjadi pada siang ini. Diinformasikan bahwa Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, itu mengundurkan diri. Yang mau kita bahas adalah substansi seberapa penting komunikasi Presiden di tengah hiruk pikuk yang terjadi belakangan ini untuk bisa segera diperbaiki. Kita akan ngobrol itu secara tuntas bersama editorial reviewnya Detik Sore. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nanti setelah ini Detikers, dan kita udah masuk lagi ke segmen selanjutnya dari Detik Sore. Kita seperti yang dijanjikan tadi. Betul. Ya Cut ya, kali ini kita janjinya bukan janji busuk. Bukan janji palsu, kita nggak akan PHP di editorial review kita. Benar. Akan ada siapa Pak Edo? Akan ada pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Mas Gungun
Herianto yang akan bergabung sama kita di sini. Kita akan bicara soal mundurnya Kepala PCO Hasan Nasbi siang tadi yang kita dapatkan kabarnya. Tapi kita lebih ke pengen bicara soal substansial, betapa pentingnya posisi kantor komunikasi pemerintah sampai ada terjadi perubahan nih di sini. Karena ini juga mungkin ada kaitannya dengan beberapa kejadian sebelumnya. Betul. Tapi sebelum itu kita ada video yang akan kita tampilkan dulu. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat video yang udah disiapin teman-teman Detik Sore. Makasih, terima kasih teman-teman. Kita mohon maaf sekali lagi karena ternyata videonya belum jadi. Habis ini kita langsung saja bergabung sama Mas Gun-Gun kalau gitu. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Mas Edo ya. Iya, Mas Gun-Gun. Dengan siapa? Pocut di sini. Saya. Oke, Pocut Kamaral. Mas Gun-Gun terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu bareng sama kita di sini. Sama-sama. Ya, ini kan kabarnya baru saja diinformasikan tadi siang, Mas Gun-Gun, soal mundurnya Pak Hasan Nasbi nih. Sebenarnya kita pengen, kalau misalnya alasan mundur mungkin kita akan nanya langsung ke Pak Hasan Nasbi gitu ya. Tapi kita pengen tanya dari sisi seberapa krusial posisi ini digantikan sama yang lain. Seperti apa saat ini posisi kantor komunikasi pemerintah untuk ada perubahan jabatan kepemimpinan gitu, Pak Mas Gun-Gun? Ya, menurut saya memang ini perlu pembenahan ya. PCO ini kan komunikasi level tinggi sebenarnya. Kenapa? Karena presidensial, sifat komunikasi presidensial itu ada 3 ya. Pertama itu karakternya itu otoritatif, official yang kedua. Kemudian yang ketiga direktif. Itu 3-tiganya butuh orang yang punya chemistry kuat dengan presiden. Kenapa? Karena kepala kantor komunikasi kepresidenan itu harus melekat dengan presiden. Jadi agak aneh sih memang kalau PCO itu kantornya itu di luar istana. Di banyak negara, termasuk di Amerika kan West Wing, itu tidak berjauhan dengan posisi di mana presiden berkantor. Kenapa? Karena harus ada FCR namanya finding, conclusion, recommendation yang diberikan kepada presiden, atau sebaliknya presiden memberikan arahan, narasi, kemudian information role yang harus dimainkan oleh teman-teman para jubir yang tentu tahu persis pemikiran dan arah tindakan presiden mau kemana. Jadi selain chemistry itu harus ada protokol komunikasi yang bisa menjembatani antara keinginan dalam konteks pemikiran dan tindakan presiden yang harus diketahui oleh khalayak luas atau publik ya, termasuk teman-teman media begitu. Jadi ya kalau kemarin banyak blunder dalam konteks komunikasi istana, menurut saya memang sudah sepantasnya atau selayaknya yang bertanggung jawab dalam konteks komunikasi mengelola ya komunikasi presiden itu digantikan atau mengundurkan diri jauh lebih gentleman menurut saya. Berarti mundurnya Pak Hasan Nasbi mengkonfirmasi terjadi kesalahan begitu dalam pengelolaan komunikasi pemerintah selama ini. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Iya, saya lihat kan ada 2 problem utama. Pertama soal penganggaran PCO ya. Kemudian yang kedua saya lihat soal prioritas kelembagaan yang apakah ini bisa menjembatani ya gapnya dengan presiden atau tidak. Karena saya lihat itu 2 hal yang tidak terjembatani dengan baik tuh di era PCO-nya Pak Hasan Nasbi. Maksud saya, Pak Prabowo, kalau kemudian kita mau melihat krusialnya komunikasi di istana untuk kemudian bukan hanya sekedar diseminasi ya informasi ke khalayak, tapi juga mengontrol potensi-potensi kerusakan yang disebut damage control ya dalam konteks penanganan komunikasi pemerintahan, khususnya lebih spesifiknya lagi adalah istana, presiden maksud saya.
maka dibutuhkan memang figur yang sangat dekat dengan presiden sekaligus mengetahui cara atau lebih tepatnya menguasai protokol komunikasi standar ya dalam konteks presidential communications. Contoh ya, ada 12 standar kan dalam konteks protokol komunikasi level tinggi seperti ini. Contoh misalnya konteks komunikasinya, narasi utama pemerintah hari ini, kemudian information role atau peran informasi dimainkan oleh siapa, harus ada yang berdisiplin sebagai koki informasi sekaligus sebagai penyaji dengan orang yang berbeda. Jadi ada orang-orang yang memang mendedikasikan diri profesional sebagai koki, tapi juga ada yang sebagai penyaji. Maksud saya jangan kemudian tumpang tindih, karena itu menyangkut juga basis data dan mekanisme penyampaian yang jauh lebih tertib dan berdisiplin dengan peran-perannya masing-masing. Kemudian contoh lain dari 12 protokol itu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini menyangkut CPM ya, atau Communication of Privacy Management. Jadi mana yang bisa dibuka dan mana yang tidak, tentu ini butuh strategi yang khusus ya. Kemudian juga menyangkut siapa yang terlibat ya dalam proses komunikasi tersebut. Nah ini banyak item ya, kalau kita diskusikan bisa panjang, tapi intinya sebenarnya bagaimana seorang kepala PCO itu mampu dekat ya, terbangun chemistry-nya dengan presiden, kemudian juga kesehariannya tidak jauh atau mungkin presiden melibatkan begitu ya, seperti posisi Mensesnek atau posisi sekretaris kabinet. Jadi apapun yang kemudian menjadi poin krusial dari isu yang bergulir itu menurut saya PCO harusnya sih dilibatkan untuk kemudian tahu dan bisa memitigasi ya langkah komunikasi publiknya. Karena ini kan bicara tiga hal mendasar nih, komunikasi publik, komunikasi politik ya, sama komunikasi organisasi di internal ya. Ini basisnya kan manajemen data, manajemen komunikasi, sama manajemen birokrasinya. Itu harus dibenahi. Kalau enggak ya sama aja, ganti orang juga tidak akan berdampak pada perubahan signifikan. Jadi pertama itu presiden menurut saya harus jelas nih PCO ini mau dikemanakan. Ya ini kan lahir di era akhir Pak Jokowi ya. Artinya pada saat Jokowi di penghujung kekuasaannya bikin PCO gitu. Nah kemudian berlanjut di eranya Pak Prabowo, tapi kemudian saya lihat 3 komponen dasar tadi, manajemen birokrasi, kemudian manajemen data dan manajemen komunikasinya tidak atau belum terfasilitasi dengan baik. Salah satu yang dikeluhkan kan juga soal anggaran, berarti bagian dari manajemen birokrasi itu. Kemudian positioning PCO, kenapa harus di luar istana? Harusnya melekat di dalam istana. Ya, seingat saya dulu dari sejak jubirnya yang Gus Dur ya, kemudian jubirnya Pak SBY, itu sudah mulai bagus tuh. Ada pembindangan, Mas. Ada misalnya juru bicara bidang politik luar negeri, juru bicara bidang dalam negeri, juru bicara kebencanaan gitu ya. Kemudian juru bicara itu setingkat stafsus ya atau apa ya, yang kemudian tidak mengalami yang disebut dengan communication gap dengan presiden. Setiap pagi harus ada briefing dengan presiden, apa yang kemudian presiden ingin sampaikan kepada halayak luas, dan itu basisnya adalah FCR gitu, finding, conclusion, recommendation. Dan ada manajemen isu, manajemen krisis yang reguler dilakukan sehingga kemudian bisa memitigasi potensi-potensi masalah begitu. Baik, kalau misalkan menurut Mas Gun-Gun sendiri nih, sejauh mana sebenarnya di era Pak Prabowo ini kita membutuhkan sosok PCO ini? Menurut saya PCO itu penting ya, kelembagaannya itu penting. Cuman kalau hanya sekedar aksesoris ya menjadi tidak penting, tidak fungsional, hanya sekedar ada. Kalau mau difungsikan sebenarnya bisa sangat membantu pemerintahan untuk mengatasi bottleneck ya. Karena kan ada narasi utama pemerintah biasanya itu kalau di eranya Pak Jokowi itu dulu pernah mengeluarkan impres soal narasi
tunggal pemerintah begitu ya, dan itu diorkestrasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dulu, sekarang menjadi Komdigi. Tapi untuk khusus spesifik presiden, memang seperti West Wing di Amerika itu kan ada tenaga-tenaga profesional komunikasi dari berbagai bidang, public relations gitu, kemudian media relation, government relation, yang ahli-ahli menyangkut masalah itu yang kemudian dikumpulkan menjadi menjadi peramu, menjadi pengolah ya, kemudian menetapkan juga siapa yang kemudian menjadi diseminatornya di masing-masing platform ya, digital atau hubungan komunitas. Nah, masalahnya adalah menurut saya satu, secara kelembagaan PCO itu mau ditempatkan seperti apa oleh Pak Prabowo. Jangan sampai kemudian ya ada PCO tapi kewenangan untuk mengelola komunikasi diserahkan ke Mensesnek begitu. Sehingga ya itu menunjukkan memang tidak kepercayaan presiden tidak pada PCO gitu, tapi pada Mensesneknya. Nah ini dalam konteks tata kelola kelembagaan itu juga nggak bagus ya. Kalau PCO memang mau dihadirkan sebagai salah satu bentuk problem solving dalam mengatasi kerawanan komunikasi, paling tidak Mas, itu menurut saya atau Mbak, ada 3 hal yang harus dibenahi ke depan. Pertama, kelembagaan PCO-nya harus jelas, artinya dia mengawal atau gatekeeper presidential communications gitu. Jadi yang tadi punya 3 karakter, otoritatif, direktif, official, itu kelembagaannya harus diarahkan ke situ dan dipimpin oleh orang yang memang punya pengkarakteran itu begitu. Jangan tiba-tiba bicara dimasak aja gitu. Itu kan impromptu yang menurut saya kurang pas gitu ya. Jadi nah itu yang pertama kelembagaannya. Baru yang kedua bicara soal topangan data yang harus diperkuat, karena tanpa data ya menurut saya siapapun tidak akan bisa bicara tepat guna tepat sasaran. Nah makanya kemudian mengolah data dari berbagai macam sumber itu harus diperkuat di PCO. Baru yang ketiga itu harus ada kejelasan mereka-mereka yang menjadi diseminator atau spokesperson dari PCO. Jadi bukan hanya sekedar ikut ya mungkin tim pemenangan kemarin, bukan karena pertimbangan itu, tapi memang harus orang yang tepat, punya kemampuan CPM atau Communication of Privacy Management yang bagus, sekaligus punya kemampuan untuk menahan diri bahwa dirinya itu sebenarnya bukan semata-mata membicarakan keinginannya, tapi sebenarnya ingin menarasikan apa yang kemudian jadi pikiran dan tindakan presiden begitu. Mas Gun, tapi Mas Gun melihat apa yang terjadi saat ini dalam komunikasi pemerintah, apakah punya tantangan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, mengingat beberapa masalah komunikasi yang terjadi sebelumnya dan sempat juga diakui sama Pak Prabowo begitu? Apakah ada tantangan yang berbeda di pemerintahannya Pak Prabowo dalam hal komunikasi, Mas Gun-Gun? Tantangannya jelas ya, perbedaannya juga cukup signifikan. Kenapa? Karena sekarang dari sisi kelembagaan di kabinet Pak Prabowo aja jauh lebih besar kan, jauh lebih gemuk. Maka pasti problem lintas sektornya itu jauh lebih kompleks lagi. Lebih kompleks dan banyak paradoks gitu ya. Karena harus mengambil sumber dari macam-macam kelembagaan yang membengkak begitu luar biasa daripada eranya Pak Jokowi dari 34 menjadi lebih dari 100. Kemudian yang kedua ya kecepatan informasi juga kan menjadi tantangan yang jauh lebih berubah dengan kehadiran macam-macam saluran ya komunikasi ya, termasuk digital begitu, yang intensitasnya gitu ya itu semakin tinggi, terkait juga dengan penetrasi internet yang semakin tinggi. Kemudian yang ketiga tantangan lainnya adalah ini kan saya lihat gaya Pak Prabowo dengan gaya Pak Jokowi itu berbeda. Pak Jokowi itu orang equalitarian style ya, orang yang kecenderungan irit bicara, tapi lebih menekankan pada hubungan antar pribadi di balik panggung. Pak Prabowo sebaliknya orang yang
dynamic style ya. Jadi dia tampil di muka ya, dan seringkali di saat pidato-pidato itu kan banyak letupan-letupan dari seorang dynamic style ya. Dan letupan-letupan termasuk diksi-diksi yang mungkin bisa aja mengagetkan publik, bisa aja kemudian butuh penjelasan lanjutan. Maka PR eranya Pak Prabowo dengan PR eranya Pak Jokowi pada saat tampil di muka publik itu menurut saya akan jauh lebih menjadi tantangan ya bagi orang-orang yang menangani komunikasi di era Pak Prabowo gitu. Pak SBY itu kan orang the structuring style ya, lebih terorganisir dalam konteks public statement dan kecenderungan hati-hatinya lebih tinggi. Baik. Nah, 3 gaya ini aja udah berbeda, maka penanganan orang equalitarian, orang dynamic, kemudian orang the structuring style itu tentu butuh pendekatan-pendekatan berbeda begitu, Mas. Tapi kita masih butuh PCO ya, Mas Gun-Gun ya? Menurut saya kalau PCO-nya hanya sekedar ada tapi tidak berfungsi, mendingan dihapus, ya kan? Nambah-nambah beban anggaran ya. Iya, tapi kalau PCO dioptimalisasi lewat tadi sejumlah catatan yang saya sampaikan, ya itu akan membantu pemerintahan Pak Prabowo. Ya sekarang kembali ke Pak Prabowo sendiri, apakah PCO ini dianggap strategis? Menurut saya ya, tidak ada pemerintahan di era sekarang yang sukses tanpa penanganan komunikasi yang memadai. Jadi kebijakan harus selalu dibarengi oleh komunikasi kebijakan yang optimal, karena kalau enggak akan muncul sejumlah paradoks, dan paradoks itu lama-kelamaan akan melahirkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Gitu. Siap. Ya, siap. Terima kasih banyak Mas Gun-Gun. Senang banget dapat insight baru lagi dari Mas Gun-Gun ya soal bagaimana pentingnya komunikasi pemerintah terhadap publik di tengah era digitalisasi dan juga informasi yang sangat mudah dijangkau sama masyarakat, siapapun bisa bikin narasi gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Gun-Gun. Terima kasih banyak Mas Gun-Gun. Selamat sore. Aktivitas. Cuma hore-hore. Ya, komunikasi adalah kunci sekali. Mau nggak kalau misalnya ditunjuk Pak Prabowo, Pucut, kamu ke sana, kamu jadi salah satu juru bicara komunikasi presiden gitu. Betul, mau jujur. Namun kayaknya saya terlalu aktif ya. Kan nggak mungkin saya membicarakan sesuatu yang penting tapi tangannya ikut nih kayak. Tapi kalau mau apa enggak mau? Mau aja ya. Siapa yang nggak mau, sebuah Pak? Kehormatan ya. Kehormatan dong, saya mau. Berarti apa yang kita lakukan tuh dinotis sama orang. Iya. Gitu. Tapi ya itulah tadi betapa pentingnya komunikasi pejabat publik, komunikasi presiden utamanya kepada masyarakat di tengah era digitalisasi ini. Karena semua orang tuh bisa bersuara sekarang. Jadi penting untuk ada satu sumber yang ini sebenarnya, tapi bukan malah justru memberikan menambah disinformasi yang lebih, atau mungkin menambah kejelimetan informasi yang lebih berat lagi buat masyarakat gitu. Ya, good luck untuk teman-teman di istana untuk bisa menyelesaikan masalah komunikasi publik ini. Kita juga semangat buat diri kita sendiri karena kita masih akan ada sampai 5:30. Masih 1 jam lagi, guys. 1 jam lagi. Gak apa-apa, kita tetap semangat para Money Detiker semua. Karena abis ini kita juga masih punya banyak keseruan-keseruan lainnya akan kita bagikan. Tentunya cuma Detik Sore. Gak cuma hore. Kok gini harusnya. Selamat sore Detikers. Emang ini jam-jamnya lapar ya. Terbukti ini ada yang udah ada sendoknya di sini. Enggak. Kita mau ke teman-teman NTMC lagi karena sepertinya jalan di Jakarta sudah semakin padat. Yes. Mengingat jam pulang kantor sudah mulai berlalu ini. Dimulai maksudnya. Udah mulai. Kita langsung say hi sama Ibda Syahara. Selamat sore lagi Ibda Syahara. Halo, selamat sore, ketemu lagi. Jumpa lagi sama Ibda Syahara.
Iya, bagus. Tahu nggak Ibda Syahara? Kira-kira seumuran kita nggak ya? Tapi tahu nggak lagu itu Ibda Syahara? Tahu dong. Masa sih? Gak tahu. Bohong banget. Sih, yang gimana sih? Jumpa lagi. Sama Messi di sini. Tuh, beda lirik kita. Kok ngerti ya? Enggak ya? Apa karena kita fals ya? Jadi enggak semua yang lahir di tahun yang sama sama gue tahu lagu itu. Ibda Syahara nih kayaknya Gen Z berarti. Gen Z nih. Bener gak? Oh iya. Pantesan gak tahu. Benar-benar gak tahu. Kita tes satu lagi. Ini tikus makan sabun. Tahu gak lo? Tahu. Iya kan? Ibda Syahara tahu gak? Udah. Ibda Syahara tuh taunya ini. Baby shark, baby shark, baby shark. Itu tahu? Tahu. Itu saya tahu gara-gara saya punya anak. Ya, walaupun kita punya gap yang mungkin cukup jauh, tapi kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik sama Ibda Syahara. Betul. Contohnya kita selalu dikasih informasi terus-terusan. Ya kan Ibda Syahara? Iya. Kayaknya aku yang harus menekan diri gak sih? Enggak kok. Nanti dengerin tikus makan sabun ya Ibda Syahara. Gimana? Iya, dengerin lagu tikus makan sabun, coba di search nanti di YouTube. Itu seru banget lagunya. Biar kita karaoke bareng di sini. Betul. Sekarang kita dengerin laporannya Ibda Syahara dulu. Silakan Ibda Syahara laporannya. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syahara. Dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan kembali menginformasikan bagaimana situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan menuju ke titik yang pertama yaitu dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Gatot Subroto yang hendak menuju ke arah Senayan ataupun Selipi terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Sementara Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang hendak menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang melalui tol dalam kota pada saat ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan, namun masih terpantau lancar. Dan untuk saat ini, kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya di tol dalam kota, dari arah Kuningan ataupun Cawang yang hendak menuju ke arah Semanggi terpantau lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang hendak menggunakan jalur tol, harap untuk kembali mengecek saldo tol Anda. Pastikan dalam keadaan yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari kawasan JPL Telkom, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Pancoran yang hendak menuju ke arah Semanggi terpantau ramai. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang hendak menuju ke arah Pancoran. Pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya bagi pengendara roda 4 yang menggunakan jalur arteri di kawasan ini harap untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda. Mengingat di kawasan tersebut menerapkan sistem ganjil genap, yang mana pada hari ini tanggal 29, maka hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan tersebut. Dan bagi Anda, pengguna jalan roda 4 yang memiliki kendaraan berplat nomor genap dapat mencari jalan alternatif lainnya. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari kawasan Simpang Nagrag, Cikeas, Bogor. Dapat kita saksikan bersama bahwasanya untuk arus lalu lintas dari baik Detikers, mengingat terdapat maksud kami kita akan beralih langsung menuju ke Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Paster yang hendak menuju ke arah Suropati melalui jalan arteri terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Paster yang hendak menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati
pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Juanda atas yang hendak menuju ke arah Juanda bawah. Pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati mengingat pada saat ini kondisi curah hujan yang kurang menentu. Harap untuk selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan bagi Anda detikers yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi line call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Sepelanggaran kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, Yunus Retip dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali ke studio. Silakan. Baik, terima kasih Ibda Syahara atas laporannya. Apakah ada nyanyian yang mau disuguhkan ke kita? Ya, siapa tahu ada. Tikus makan sabun. Ada kayaknya tuh. Masalahnya saya ini nggak bisa nyanyi ya. Gak mungkin. Kalau kata Baskara, gak ada orang gak bisa nyanyi. Cari suara lo. Kayak gitu. Coba ya, buka lacinya siapa tahu ada. Cari suara. Gak apa-apa. Yang penting. Gak ngerti, gak bisa. Yang penting Ibda Syara terus melaporkan kondisi jalanan terkini buat kita. Betul. Tadi sebenarnya ada dari Simpang Nagrak ya. Tapi tiba-tiba CCTV-nya mati. Makanya kita langsung beralih ke Simpang Dago. Itu kenapa bisa tiba-tiba mati CCTV-nya? Biasanya sih jaringan ya kalau kayak gitu. Oh jaringan, ya. Dinamika perdaringan. Tapi ya ramai lancar lah di Simpang Nagrak. Lancar, oke. Baik, terima kasih banyak Ibda Syahara atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sampai ketemu lagi besok. Oke. Bye Ibda Syahara. Kita lanjut yuk guys. Lanjut yuk. Sebelum kita menuju ke segmen terakhir Sunset Talk, kita mau bacain beberapa informasi dari kerajaan ekonomi. Aku pilih dulu ya beritanya ya. Aku mau yang ini. Oh iya. Kayaknya ini menarik soalnya. Boleh. Karena ini kayak kesukaan gue. Kameranya close up ke pojok. Pemirsa gitu. Iya, pemirsa gitu. Coba. Close up. Guys. Oke, baiklah pemirsa. Jadi disebutkan pertama di dunia. Melon, kemana sih? Sini dong. Kesini ya. Oke. Melon hitam hasil rekayasa genetika mahasiswa S3 UB, yaitu adalah Universitas Brawijaya yang adanya di Malang, betul? Betul. Yaitu adalah Astrid Ika Paramita yang menghasilkan melon hitam pertama di dunia. Di dunia loh. Bangga, melonnya hitam. Jadi melon hitam ini adalah hasil rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika itu ada beberapa mode. Namun sini, gambar melonnya di sini. Enggak ada melon. Gimana lagunya? Wah, airnya putih. Enggak tahu saya. Jauh banget tapi itu, Pak. Tapi ya udah enggak apa-apa, makasih ya. Boleh saya lanjutkan melon hitam? Silakan. Universitas Brawijaya. Gitu. Jadi nih Kak Astrid ini tuh masih formal. Pemirsa. Jadi pemirsa, Kak Astrid sudah meriset 1.500 populasi melon. Melakukan radiasi sinar gamma, menanam dan melihat hasilnya. Namun ada satu yang sungguh unik dan langka. Tak puas? Kayak agak gak bisa, boleh gak? Saya biasa aja. Gak apa-apa. Sampai nanti ada kemasukan lalat di studio baru lo boleh ketawa. Coba. Gak bisa Pak. Intinya gini, gak puas, riset pun dilakukan lagi di Spanyol. Espanola. Yang memiliki banyak keanekaragaman genetik unik seperti melon hitam, melon emas rasa durian, melon rasa bubblegum, dan melon rasa melati. Kalau melon rasa mantan ada gak? Sakit hati. Jadi kalau makan nangis. Suka tapi? Oh tidak. Ya udah lanjut kalau gitu. Oke, namun Kak Astrid ini memutuskan untuk meneliti lebih dalam dari melon hitam tersebut karena mempunyai berbagai sifat unggul. Jadi keunggulannya adalah manis, tahan penyakit. Manisnya ada yang 15 Brix sampai 17 Brix. Kalau melon biasanya tuh cuman 12 Brix. Terus habis itu kulit luarnya hitam, daging buahnya warnanya oranye. Ada gak sih? Oh itu dia fotonya.
Dan rasanya unik gitu, jadi luarnya crunchy, pas dikunyah lembut kayak es gabus gitu, terus ada kenyal-kenyalnya, dan aftertaste-nya thick dan wangi gitu. Jadi peluang melon hitam yang dihasilkan dari radiasi sinar gamma ini dengan 1.500 populasi adalah 1, dan Kak Astrid mengulang percobaannya hingga 3 kali. Berhubung melon hitam ini disebutnya baru ada pertama di dunia, maka Kak Astrid sudah memproses hak atas kekayaan intelektual yaitu hakinya. Namun hal ini akan dilakukan setelah analisa datanya selesai. Nah, untuk hak paten dia berharap pemerintah Indonesia membeli patennya untuk disebarkan dan dibudidayakan petani Indonesia. Amin ya, semoga bangga sama mahasiswa Indonesia, luar biasa. Keren. Ini juga ada sesuatu yang keren Detikers. Ini keren gak ya? Tapi ini adalah penggerebekan penampungan motor yang diduga hasil tarikan dari debt collector Mata Elang di Bogor Utara, Kota Bogor. Jadi ada 26 motor nih yang diduga tanpa surat-surat kendaraan itu diamankan sama Satreskrim Polresta Bogor Kota. Dikatakan motor-motor ini merupakan hasil tarikan debt collector atau mata elang yang sudah lama ditampung di lokasi. Jadi ada 26 unit motor yang diamankan dan diangkut ke Polresta Bogor Kota. Setahu saya semalam jumlahnya segitu kan, setelah debt collector ambil barang atau motor itu ada jangka waktunya, harus diserahkan kepada leasing. Nah ini yang masih kita dalami karena ada indikasi motor ini sudah lama, tapi kok nggak diserah-serahin ke leasing, jadi ditimbun di situ sama debt collector, makanya didalami. Jadi kemungkinan ini ada penyimpangan begitu, kok bisa motor-motor ini sebegitu lamanya ditempatkan di tempat tersebut begitu, nggak diserahkan ke leasing. Nah dalam video yang tersebar tampak sejumlah motor berjejer di lahan kosong tanpa penutup untuk melindungi motor dari panas dan hujan. Lahan kosong ini dikelilingi sama tembok-tembok rumah warga. Motor yang berjejer di lahan kosong ini diangkut menggunakan mobil milik Dinas Perhubungan Kota Bogor dan kemudian dibawa ke Polresta Bogor Kota. Penampungan motor ini merupakan hasil penyelidikan Polsek Bogor Utara sebagai tindak lanjut dari laporan dari masyarakat. Motor ini diduga sudah terlalu lama berada di lokasi. Jadi buat Anda mungkin yang sudah terlalu lama ditampung di sebuah tempat, hati-hati, bisa jadi diangkut juga. Jangan dong, jangan diangkut. Jangan. Jangan ya. Jangan. Oke, terus ada kabar apa lagi hari ini? Kabarnya pilu-pilu jujur. Iya, pilu-pilu deh. Ini ada salah satu dari most populer di Detikcom hari ini juga, Detikers. 21 ABG jadi korban pria predator seks di Jepara. Videonya disebar. Ini juga berita yang tidak menyenangkan, dan besok kita akan mengelaborasi informasi tentang kasus predator seks ini. Tapi yang perlu diingat teman-teman semuanya, kalau Detik Sore sudah berjanji itu perlu dikonfirmasi kembali. Tidak valid. Iya. Tapi ini sedih deh. Yang penting janjinya doang yang gak valid. Kalau informasinya valid. Informasinya udah pasti valid. Siapalah kita yang bisa. Gimana? Ada informasi yang lebih update lagi katanya. Bohong. Itu semua bohong. Ada gitu. Ini kayak ada 21 anak Pak. Iya banyak banget makanya. ABG. Anak di bawah umur. By the way, gue harus bilang ini sih. Apa? Di Jakarta juga banyak kayak gini. Dan itu mesti ditelusuri juga karena betul. Apa ya, anak-anak di bawah umur nih banyak banget yang melakukan praktik bukan praktik kayak gini, maksudnya yang melakukan tindakan serupa gitu, karena dari cerita banyak orang dan narasumber mereka tuh juga kerap terjadi ada di sekitar kita. Betul, kadang sangat dekat. Gue pernah dengar satu cerita. Ini sebenarnya ke-up karena ada akhirnya satu orang yang speak up. Jadi emang dimulai dari satu orang speak up, nanti yang lain ikut. Karena kalau misalkan kita korban sendiri tuh rasanya, jujur mungkin kalau sebagai cewek malu kali ya. Takut juga. Takut. Nanti orang kan mikirnya apa ya gitu. Jadi menurut gue kalau misalkan emang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan,
it's okay untuk speak up lah. Gitu. Asal di tempat yang benar ya, gitu. Benar. Terus di sini tuh ada anak 4 tahun tewas terbakar di Tangerang, sempat dicari sama ibunya. Jadi nasib pilu menimpa bocah berinisial MA 4 tahun. Dia ditemukan tewas terbakar dalam kamar kontrakan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Gitu. Dirangkum detik.com, ibu korban berinisial J sempat mencari-cari korban, lalu pada hari Minggu kemarin J menemukan jenazah korban di kamar kontrakannya yang diduga ditempati pria berinisial HB. Gitu. Jadi awalnya ibu kandung sang anak tersebut mencari keberadaannya di rumah kontrakan tersebut, namun terkunci. Dan dibantu sejumlah saksi, ibunya berusaha membuka kunci tetapi tidak berhasil. Kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho kepada wartawan. Gitu. Zain mengatakan ibu korban dibantu beberapa saksi membuka pintu kontrakan secara paksa. Tidak lama kemudian salah satu saksi menemukan sebuah kunci yang diduga merupakan kunci pintu kontrakan tersebut dalam sebuah selokan. Jadi saat saksi sedang membersihkan selokan menemukan sebuah kunci dan diketahui kunci tersebut adalah kunci kontrakan gitu. Nah, ini buat teman-teman yang mengoleksi uang-uang jadul mungkin ya, yang mungkin bukan jadi koleksi tapi lebih ke disimpan gitu. Karena bentar lagi akan ditarik dari peredaran. Teman-teman Detikers, Bank Indonesia akan menarik serta mencabut 4 pecahan uang kertas rupiah dengan emisi 1979, 1980, dan 1982 dari peredaran. Makanya BI mengimbau agar masyarakat yang memiliki pecahan uang tersebut untuk menukarkan di kantor pusat BI karena nanti uangnya bakal ditukar sama uang baru. Jadi masih bisa dipakai gitu. Ini dia gambarnya. Itu dia gambarnya. 82, 80 dan 79. Gue penasaran deh gimana. Gue tuh ada katanya bisa jual uang lama gitu yang lama banget. Itu katanya bisa dibeli ya? Kalau masih diterima sama BI. Kalau masih berlaku. Kalau udah gak berlaku lagi gak bisa lagi ditukar. Karena kemarin gue tuh beres-beres apartemen gue. Banyak. Terus habis itu tiba-tiba gue menemukan ada duit pecahan kayak ada 1 perak, 5 perak. 1 perak gak bisa lagi sih sama kayaknya. Sama koin-koin gitu. Terus kayak. Itu dijual ke kolektor aja. Itu bisa dijual ke kolektor. Iya belum bolong. Kalau udah kayaknya dibolongin lebih mahal karena lebih lama tahunnya biasanya. Belum bolong. Yang mana? Gak tahu. Logam. Yang koin. Ada juga. Pernah. Oke, akan saya kumpulkan uang lama itu. Lumayan ya. Kalau yang 500 kelapa sawit itu bahkan sempat beredar, ada orang yang jual dengan harga yang cukup bombastis. Fantastis. Karena banyak yang nyari gitu. Iya. Uang sawit itu tuh. Ada tuh. Coba. Nggak ada. Beda. Dong. Kayaknya beda deh. Beda. Coba lihat itu keluarannya tahu emisi 80 enggak? Yang 80 kan itu maksudnya. Nah, tapi kalau emang punya, segera tukarkan ke Bank Indonesia, kantor cabangnya pun bisa ke yang terdekat untuk bisa ditukarkan dengan nominal serupa, Detikers. Dan juga masyarakat ini masih bisa menukarkan nih, kata Bank Indonesia, hingga batas waktu yang telah ditentukan. BI secara rutin mencabut dan menarik uang rupiah. Nah itu dia. Begitu. Tapi ngomong-ngomong, gue kan ngumpulin 75 ribuan. Tapi kayak sekarang udah nggak hits udah lagi 75 ribuan. Nanti 50 tahun lagi hits. Itu jadiin harta warisan. Nggak, padahal sampai gue plastikin. Iya, karena emang kan susah pas dikasihnya pakai plastik kan waktu itu. Iya, sampai masih diplastikin. Iya, pas gue liat, sama. Ada pengen gue jajanin rasanya. Lo bilang itu lagi, gue jadi lupa gue naruhnya di mana ya. Gue punya 2 apa 3 gitu. Lo punya 75 ribuan? Iya, 100 tahun. 75 tahun Indonesia waktu itu. Mereka. Iya, sekarang kayaknya udah gak gue juga udah lama sih gak ngeliat uang 75 ribuan itu lagi. Gue gak
menggunakan itu sebagai alat pembayaran juga ini buat koleksi aja. Gue pernah sih jajan sama beli bensin pakai uang itu. Oh iya? Ya beruntung tuh yang dapet. Emang susah dicarinya? Iya kan terbatas di produksinya, dicetaknya. Iya itu. Iya 75.000 itu. Iya. Kita lagi ngebahas 75.000 itu. Karena kebetulan orang tua saya kan orang bank ya. Iya jadi punya banyak ada, ya. Jadi dikasih jajan. Jadi gue pikir dijajarin Pak. Iya. Terus akhirnya kok habis Kak, loh kirain buat jajan. Enggak, buat disimpan. Akhirnya sisa 2 gue simpen sekarang. Ya udah simpan aja. Simpen ya. Itu buat warisan nanti ke Cami. Masih lama nanti ya. Harganya bisa berkali-kali lipat itu. Udah gak 75.000 lagi. Wah. Iya enggak, soalnya biasanya dapetnya serinya kayak ini kan, berurutan. Betul. Ya kan? Oh iya bener-bener. Oke, akan gue jadikan warisan. Dibingkai nanti ya, biar jatohnya, kelihatan. Apa namanya kalau misalkan seserahan. Agak seserahan ya nanti ya. Baik. Oke, kalau gitu abis ini kita akan ngomongin masalah pendidikan. Ya. Yes. Ini mah jagoannya lah Pocut ngomongin soal pendidikan di negara ini. Habis ini kita akan bergabung sama teman-teman dari Detik Edu. Teman-teman Detiker semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay! Yeay, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sekarang kita udah masuk ke Sunset Talk bersama Guru BK kita. Guru BK. Ibu Hani. Hai, selamat sore. Selamat sore Ibu Hani. Selamat sore. Kita bajunya barengan lagi, senada marun bersama. Frekuensi berarti ya. Bener. Cinta bersemi. Kita tuh lagi heboh sebenarnya soal pendidikan. Kemarin ada video viral dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang di-share dan kemudian memancing perdebatan. Sebenarnya ada 2 sisi, ada tim. Kenapa Kang Deddy harus nge-share video itu? Seolah-olah ini bikin anaknya jadinya kebuli gitu. Tapi ada juga yang membela bahwa ini penting menjadi contoh kasus bahwa tidak tepat begitu diadakannya wisuda untuk anak-anak sekolah gitu selain mahasiswa gitu. Tapi sebelum kita ngobrolin itu, Mbak Hani, ini kita mau bahas soal SPMB. Oke, SPMB. Ya, SPMB itu kepanjangan dari apa? Siapa tahu kan ada yang belum tahu ya kan? Sistem penerimaan murid baru. Sistem penerimaan murid baru. Nah, kalau PPDB ini apa? PPDB itu yang lalu. Oke. Jadi so it's a new PPDB. Iya, it's a new PPDB. Oke, perbedaannya apa? Perbedaannya ini ada di sistem ada sistem domisili ya. Oke. Nah, kita bahas kemarin dulu. Jadi domisili kalau yang lalu ada zonasi istilahnya. Itu yang saklek banget kan per provinsi. Kalau yang domisili ini bisa lintas batas provinsi kalau memang lokasinya lebih dekat ke provinsi tetangga. Tuh. Oke. Salah satu yang membedakan. Oke, jadi lebih memudahkan nggak menurut Mbak Ani? Lebih memudahkan sih. Jadi nggak ada lagi itu kasus numpang kakak setahun. Numpang kakak biar anaknya lebih bisa dekat ke sana sesuai dengan aturan. Nah ini juga nanti akan dikunci nih data-data peserta didik sebelum pendaftaran itu. Jadi nggak ada itu, nggak bisa disiasati dengan numpang kakak itu. Jadi dikunci dulu datanya. Baru nanti seleksi dikunci itu dengan cara apa? Dapodik namanya, data pokok pendidikan. Oke. Ya dimasukkan di database gitu loh. Oke, jadi nggak boleh lagi berubah nanti. Iya. Kalau tiba-tiba dia pindah rumah? Pindah kakak? Gimana tuh? Itu itu beda soal lagi. Itu pindah juga dong berarti dia sekolahnya. Salah satu celah yang untuk untuk mengatasi itu pindah kakak domisili itu. Yang sebenarnya bukan domisilinya. Itu salah satu yang berubah. Salah satu, Bu. Yang lainnya yang mungkin bisa jadi sorotan yang lainnya kita. Mungkin untuk zonasi untuk tingkat SMP dan SMA itu domisilinya dikurangi, di presentasinya ditambah dengan prestasi. Prestasi. Iya benar. Prestasi akademik dan non akademik.
Jadi porsinya gitu. beda sekarang. Porsinya beda. Berapa Mbak jadinya sekarang terkininya? Yang tahun lalu itu 50 ya. Domisili tahun sekarang itu 30. Berkurang jadinya berkurang ya? Jadi 40%. Oh gitu. Oke. Kan minimal 30%. Prestasi non-akademik berarti akademik dan non-akademik. Akademik dan non-akademik. Harus dua-duanya atau bisa pilih satu? Bisa pilih salah satu. Oke, non-akademik itu kan berarti misalkan ada juara, dia juara basket apa. Nah, kalau misalkan tiba-tiba dia non-akademiknya adalah lomba yang nggak masuk nih ke pemerintahan. Kan ada nih lomba-lomba yang disubsidi kayak apa namanya? Lomba apa? Basket, lomba sepak bola, ada kan yang masuk gitu kan. Itu sertifikatnya nanti juga akan disertakan, ya. di-attach gitu. Bisa dimasukin sertifikatnya walaupun itu bukan Yang penting non akademik ya Mbak ya. Iya, non akademik. Dia kalau juara lomba karaoke bisa juga nggak Mbak? Mohon maaf itu memang. Tapi ya penasaran. Iya kan bisa nggak? Banyak Iya tuh bisa sekarang. aja. Namanya non akademik bisa Cuma aja. Kok boleh nggak mewarnai bukan karaoke? Lah, lebih make sense karaoke kan, maksudnya bukan lebih make sense, maksudnya kan ada tuh orang yang misalnya sering ikut lomba karaoke dari satu panggung ke panggung lain gitu, misalnya anak SMP katakanlah gitu. Apakah itu bisa diikut sertakan juga kan sebagai bagian dari prestasi juga atau kemampuan yang bisa dipakai sama sekolah sebenarnya untuk bisa ngikutin lomba-lomba yang lain juga kan? Bener sih. Iya, mewarnai juga bisa sih, tapi kayaknya mewarnai itu lebih ke SD ya atau TK. Warnanya tuh bisa kalau ke kampus tuh ada portofolio untuk masuk ke seni rupa desain tuh kan biasanya ada portofolio mewarna. Gambar. Berarti emang ada lomba mewarnai tingkat SMA? Ada kali. Ada. Serius? Ada di sekolah. Melukis kali. Ada. Melukis kali. Menggambar iya ya, ada. melukis. Tapi menggambarnya bener-bener bagus banget yang pas gue lihat kayak Iya, tapi kan bayangan gua mewarnai itu ya mewarnai udah aja ada gambarnya gitu ya. tinggal warnain doang cuy. Menggambar dan mewarnai. Apa ya bahasanya? Melukis. Menggambar sama mewarnai, melukis. Gue pernah juara melukis. Oh iya, masa sih? Kapan? Gue jago melukis. Oh gitu. Open komis kan mau ngasih tahu itu aja sih. Anyway, tadi itu porsi dari penerimaan berkurang nih untuk yang zonasi jadinya. Jadi lebih luas ke prestasinya. Prestasi ya jadinya ya. Kemudian apa lagi Mbak? Ada lagi nggak? Kemudian diusahakan nih, masih diusahakan nanti akan melibatkan juga sekolah swasta grade tertentu ya. Kalau misalnya nggak diterima di negeri, itu bisa disalurkan ke sekolah swasta. Tapi bukan yang grade A atau grade B gitu ya. Jadi ini juga nanti akan dibayar oleh pemerintah daerah. Ada subsidi maksudnya? Dilihat sesuai dengan pemdanya masing-masing, APBN-nya. Oh, APBN. Jadi belum semua daerah itu siap sih. Yang siap banget sih masih Jakarta. Udah pasti yang ya. Siap banget Jakarta. Iya. Banyak. Ada beberapa sih, ada beberapa. Tapi yang jelas belum semua. Nah ini lagi rapat koordinasi nasional nih Kemendikdasmen di daerah Sawangan situ. Nah ini untuk membahas kesiapan daerah untuk SPMB. Nah besok kita lihat nih hasilnya seperti apa. Besok ya hasilnya. Taklimat medianya besok. Jadi pokoknya intinya, nah kalau misalkan dia nggak lolos nih SPMB, dia bisa coba cara lain nggak Mbak? Swasta. Iya juga ya. Nggak ada caranya supaya nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain ya. Oh udah ngikutin aturan aja. Oh iya benar. Gitu. Tapi ini sekarang katanya ada 4 paket program di Hardiknas 2025. Iya, 4 paket ini apalagi nih Mbak? Apakah ada korelasi dengan SPMB ini? Ya, itu 4 paket program itu yang baru saja yang akan diluncurkan oleh sama Presiden Prabowo ya. Itu adalah revitalisasi sekolah, kemudian digitalisasi pendidikan, kemudian bantuan kuliah untuk guru dan transferan tunjangan untuk guru honorer. Transferan langsung. Oh, ini untuk ini ya pendidikan secara keseluruhan gitu ya. Ini sepertinya program quick win-nya Pak Prabowo ya. Nanti akan diluncurkan itu. Seperti digitalisasi pendidikan tuh yang Pak Prabowo sempat berjanji memasang TV pintar smart TV di kelas-kelas. Nah itu salah satunya. Oke. Kemudian revitalisasi sekolah ini kayak renovasi sekolah-sekolah yang rusak. Banyak juga nih, ada 10.441 satuan pendidikan katanya yang akan direvitalisasi sekolahnya dengan alokasi dana 17 triliun. Mbak
Hani lebih setuju merevitalisasi sekolah atau makan bergizi gratis? Kenapa harus dibandingkan? Ya, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak ya? Tapi kan preferensi, mungkin yang diprioritasin yang mana dulu, ya kan? Kalau menurut Bapak Edo yang mana? Iya benar, kan kita soal anggaran tuh harus ada prioritas, ada non prioritas. Kan? Tapi kalau dua-duanya bisa jadi prioritas, kenapa tidak? Betul. Kita dukung. Gitu walaupun kita udah gak sekolah lagi ya. Sekarang sekolah kehidupan. Kan pada akhirnya sekolah juga tiap hari ujiannya ya. Tiap hari betul lagi. Tapi pada akhirnya sekolah-sekolah yang ada juga akhirnya membantu kita dalam menjalani setiap kehidupan di negara ini. Iya, betul. Gitu, kan kita ini saling berkesinambungan. Ini juga menarik di bantuan kuliah untuk guru. Jadi dibantu untuk bisa ningkatin pendidikannya ya Mbak ya. Jadi guru-guru ini di-encourage untuk upgrade gitu loh. Bahkan Pak Mukti mencanangkan ada hari belajar khusus untuk guru. Jadi dalam 1 minggu nih misalnya ngajar dari Senin sampai Jumat. 1 hari harus dikosongkan nih untuk mengajar, biar guru-guru untuk belajar. Belajar. Khusus untuk belajar. Jadi gak cuma muridnya doang yang diajar. Gurunya juga ikut diajar nanti. Iya dong, harus upgrade juga gurunya. Itu akan dilaksanakan, baru akan dilaksanakan. Sudah. Oh sudah. Sudah dilaksanakan. Sudah diimplementasikan. Sudah meluncurkan programnya. Oke. Sudah terlaksana tuh Mbak berarti? Baru minggu lalu baru diluncurkan sih. Jadi jadi nanti akan ada kelompok guru misalnya di satu daerah per mata pelajaran nanti belajar apa 1 hari. Tapi nggak maksudnya setiap minggu ya? Nggak 1 hari gurunya terus kosong gitu enggak, jadi gantian. Jadi misalnya hari ini yang belajar guru IPA, besoknya guru IPS gitu. Pokoknya yang penting 1 hari. Benar. Betul. Itu harus belajar gurunya. Tapi itu bener loh. Harus update alokasi khusus untuk belajar. belajar. Harus update gitu. Semangat guru-guru. Ini juga yang memberikan semangat guru-guru karena ada juga bantuan untuk guru honorer katanya. Betul. Ini bantuannya beda lagi berarti sama kemarin ada kenaikan. Beda. Ini yang non sertifikasi. Bantuannya berapa Mbak? Itu belum dibocorin sama sama Kemendikbudrismen karena masih dihitung-hitung. Yang jelas kalau di bawahnya Kemendikbudrismen itu ada 785.000 guru honorer. Yang non sertifikasi. Non sertifikasi yang akan yang akan dikasih tunjangan. Iya, that's quite a lot. Itu Kalau misalnya plus Kemenak ya, Kemenaknya belum dihitung. Oh, belum sama belum Kemenak. Sama di bawahnya Kemenak kan, ada madrasah-madrasah itu juga. Ini bantuannya uang tunai tapi. Iya, bentuknya. Karena kan transfer langsung. Oke. Seperti yang kemarin, cuman ini untuk guru honorer non sertifikasi. Oke, banyak ya uang negara ya. Banyak. Tapi ngomong-ngomong uang ya, BTW nih di sekolahan anak gue, itu kita lagi ngumpulin duit. Buat wisuda. Oh, SMP? SD. Tapi kita udah ngumpulinnya dari kelas 1, Pak. Oh gitu. Ini juga tadi yang kita sempat singgung di awal tadi soal perdebatan apakah penting atau enggak sebenarnya wisuda dilakukan untuk tingkat SD, SMP, SMA, bahkan TK juga. Iya, sebenarnya penting enggak ya? Tapi kalau misalnya gue sebagai ibu-ibu yang enggak nongkrong di sekolahan untuk ibu-ibu yang satu sekolahan, maaf banget jarang nongkrong ya gitu. Kalau buat gue, ini kan sebenarnya lebih ke buat silaturahmi orang tua juga kan. Untuk gue yang jarang banget datang ke sekolah, mendingan uangnya karena udah dikumpulin dari kelas 1 sampai kelas 6 kan. Wow. Kebayang gak banyak, Pak? Banyak banget. Banyak kan? Emang sebanyak itu biaya untuk wisuda sampai harus dikumpulin dari kelas 1? Sebanyak itu gue juga agak kaget pas ngeliat, pas kan disuruh ada tuh anggaran ini buat ini buat lokasi ini. Iya. Terus gue liat, mahal juga. Kawinan Pak gitu loh. Agak kaget. Jujur ini gue baru Mbak Hani udah tahu belum bahwa memang dikumpulinnya dari kelas 1 bahkan. Tapi kebijakan sekolah gak sih itu? Komite ya. Tapi ini jujur gue kayak menabung ya, menabung berjangka gitu ya. Karena takutnya kalau misalkan nanti pas kelas 6, ini menurut ibu komite yang ada di kelas gue, kalau misalkan tiba-tiba kelas 6 jadi berat kan. Mendingan pelan-pelan tapi dari kelas 1 gitu. Tapi pertanyaan gue adalah ini ada auditnya nggak? Karena bisa jadi ada penyelewengan dana di situ. Itu dia. Karena ini crowdfunding. Itu betul. Dan crowdfundingnya 6 tahun loh. 6 tahun dan gue jujur ini di tahap gue tuh gak update sama uang itu tuh di mana ya? Lo mau nggak nge-share depositoin lumayan ya? Bayarkan dalam sekali iuran itu? Boleh sih. Berapa? Ini maaf banget gue harus ngomong ini kan ini terbuka aja kan emang terjadi bener kan. Iya. Tapi kalau misalkan jadi tuh beda
Per murid berapa? Kelas. Oh, beda kelas, beda. Jadi dia sistemnya nambah. Gitu. Jadi dulu itu kalau nggak salah kelas mulai 1. Dari 10.000 per bulan. Terus tiba-tiba naik jadi 20.000. Naiklah jadi 25. Kalau nggak salah sekarang nih udah jadi 50.000. Oke, untuk semua kelas. Kebetulan di sekolah anak gue kan kelasnya cuma satu ya. Satu doang, gitu. Muridnya jadi, ada berapa satu kelas biasanya? Muridnya itu ada berapa belas ya? 19 kalau nggak salah. Oke, katakanlah 20 gitu ya. Katakanlah 20 gitu. Ini tahun terakhir ya? Oh, enggak. Iya benar-benar. Ini tahun tapi terakhir. Kan berarti semua jenjang kelas memberikan itu ya. Iya. Karena kan untuk semua kelas akan ini dong, akan melakukan wisuda dong. Betul. Iya, itu harus jelas tuh sebenarnya auditnya gitu. Karena dia ada standarnya gitu kalau dari sekolahan. Jadi emang dari kelas 1 itu udah dikasih tahu ini bakalan ada di sini ya. Jadi emang venue-nya nggak berubah. Iya. Gitu. Jadi ikutan kan venue-nya juga inflasi. Takutnya kan uangnya mungkin mau diputerin dulu ke yang lain, terus habis itu jadinya bisa gimana, atau memang diendapkan saja uangnya gitu, nggak ngerti lah ya. Semoga kan bendahara itu, kelas gue. Pertanyaan dari kepala saya aja. Iya. Tapi semoga ya bendahara kelas anak gue amanah. Ya Anda bendahara? Enggak, bukan. Oh, bukan. Semoga kan gue bilang semoga amanah. Kebetulan saya bukan apa-apa. Saya ibu aja. Kita balik lagi ya kalau gitu ke Mbak Hani. Penting nggak penting ini soal ini Mbak Hani? Penting nggak penting ya. Dulu sih di zaman aku nggak ada ya. Di zaman aku nggak ada. Dari TK sampai SMA itu nggak ada. Hanya perpisahan cuman pentas seni aja gitu kan. Iya, pentas seni. Di mana? Di atau sekolah perpisahan gitu. aja udah. Kayak kita ikut 17-an gitu kan, pentas seni, nyanyi-nyanyi. Nggak ada pakai toga-togaan kan? Nggak ada pakai toga-togaan. Nah ini ada dua pendapat berbeda kan ya. Yang kemarin KDM itu kan sampai Kang Deddy itu kan sampai marah-marah ke anak yang protes gitu kan. Karena gitu. Akhirnya membebankan orang tua. Nah itu kan karena KDM melihatnya kebutuhan primer orang tuamu aja belum cukup gitu. Kenapa harus mikir perpisahan yang sebenarnya kalau nggak diadain juga nggak apa-apa. Kalau mau itu jangan libatin sekolah, ya udah kumpul-kumpul aja sama sekelas aja gitu. Betul. Semampunya gitu itu. Nah, ternyata ada beberapa daerah yang melarang kan, selain Jawa Barat, itu ada Batam, Mataram, Solok. Oh, nggak cuma Jawa Barat ya? Nggak cuma Jawa Barat. Nah, terus DKI Jakarta. Nah, menariknya Pak Mendikbudrismen membolehkan, karena dikembalikan aja pada sekolahnya masing-masing, karena wisuda itu atau perpisahan tuh kayak perayaan kecil-kecilan gitu. Tapi jatuhnya kalau nggak ada asal tidak memberatkan dari pusat gitu nggak ada perintahnya, jadi nggak efektif nih berjalan di masyarakat, Mbak. Iya, bisa jadi ada yang kalau pendidikan kayak begini sih memang dikembalikan kepada daerah masing-masing. Iya. Kalau Pak Menteri sih ya silakan, yang penting tidak memberatkan, itu sih syaratnya. Oh, yang penting nggak memberatkan ya. Kalau memang sekolah tersebut tidak membebani keuangan orang tuanya dan memberatkan murid tersebut, ya udah. Iya. Ini saya agak berat gitu ya. Karena saya nggak rajin. Jadi kan kaget. Pas kemarin lihat, kok mahal banget. Boleh tahu nggak sih bentuknya seperti apa ininya perpisahannya? Oh, heboh Pak. Diadakannya di hotel? Ada, iya. Tahun lalu sih ya, tapi kan emang venue-nya akan di situ terus gitu. Benar kata Mbak Hani, kenapa nggak di sekolah aja? Kayak biasa kita dulu kan di sekolah aja kan perpisahannya, mungkin kecuali SMA gitu misalnya ada prom dan segala macam gitu, which is bukan perpisahan juga sih. Jujur nggak tahu, cuma mungkin ganti suasana. Penting nggak itu? Tidak. Kalau saya boleh bersuara, kalau misalnya gue adalah orang tua murid yang kayak saya nggak setuju akan, iya. Cuman kan saya males kan, lawannya banyak. Jadi itu kan sebenarnya mungkin, tapi setelah gue berpikir, mungkin orang yang kayak nggak setuju bukan cuman gue di sekolahan anak gue gitu. Cuman kan mostly semuanya pada udah setuju, sepakat gitu loh. Jadi oke, kita mau di sini ini. Ya udah, kalau misalkan emang nggak mau bersuara ya terima beres aja. Tapi mungkin kan dalam hatinya seperti saya, maaf banget nih ibu-ibu, saya jujur di sini. Ya tapi kan walaupun iya kan. Cuma bayar 25 sebulan juga, tapi sekarang kan naik. Oh iya, jadi 50.000 sebulan katakanlah seperti itu. Tetap aja ya ada tambahan beban biaya gitu buat orang tua. Dan gitu. kadang-kadang kan saya lupa. Nah dari kelupaan itu jadi berat. 12 kali 5 tiba-tiba ada tagihan 600.000 gitu misalnya. Itu baru terjadi kemarin. Mam,
mau ngingetin, ini uangnya belum ditransfer ya, pas gue kok 600.000 tiba-tiba keluar 600.000 ya kan? Tapi ini ininya apa namanya, pembayarannya cash apa non tunai? Non tunai dong. Oh, non tunai. Udah transfer gitu ya, karena kayak satu kelas tuh punya satu rekening gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Terlalu banyak pertanyaan ada kepala saya terhadap sekolah itu. Kemarin KDM tuh ngamuk-ngamuk karena ini Jawa Barat tuh katanya ranking 1 Bang Emok gitu kan. Nah, kebutuhan kayak gini membuat orang tua siswa itu minjol. Iya, gitu. Itu juga termasuk. Iya. Jadi bukan uang dingin yang dimilikin, tapi memaksakan diri untuk benar. Masih mending kalau misalnya itu di konsepnya cicil kayak yang dilakukan sekolahnya Pocut gitu ya. Kalau misalnya ke sekolahnya kita akan mengadakan perpisahan wisuda bulan depan gitu, diharapkan mengumpulkan uang 500.000, sementara boro-boro 500.000 beli beras aja kita susah gitu, misalnya ada yang berangkat kan kita semua nggak berasal dari latar belakang ekonomi yang sama kan. Mau dibuat subsidi silang pun rasanya kurang apa ya? Kurang fair juga. Kurang fair bisa, atau mungkin nggak pas lah gitu, kayak perpisahan buat apa, wisuda buat apa sih gitu. Betul sih. Cuman ini kayaknya sebenarnya menurut gue ya, sosmed tuh ngaruh banget. Karena kan jadinya kayak, sekolah itu aja bikin masa kita adu gengsi jadinya. Jadi kan kelihatan banget, kalau zaman dulu kita kan mana ngelihat nggak sih, jadi ya udah deh bikin aja sebisanya. Kalau sekarang kan adu gengsi gitu dia. Studi tour aja harus adu gengsi. Bikin pensi aja adu gengsi. Benar. Iya. Harus lebih keren. Aduh. Gimana jadi ini pada akhirnya kebijakannya balik ke daerah masing-masing aja. Balik ke daerah masing-masing. Tapi sepakat sih kalau memang sampai aksesnya adalah orang tua sampai minjol, berarti ini udah bahaya. Efeknya lebih banyak negatifnya. Iya, betul. Makanya dilarang gitu kan? Iya. Jangan ya. Tergantung ini masyarakatnya juga kali ya, melek literasi apa enggak gitu. Banyak yang enggak literasi. Itu ada laporan terkini dari OJK, Mbak, bahwa ternyata pinjol itu lebih banyak didominasi digunakan sama perempuan. Kebutuhannya atau kebutuhan atau keinginan perempuan. Nah, masalahnya pinjol sekarang juga lebih banyak didominasi sama kebutuhan yang konsumtif. Oh iya betul. Tidak produktif. Padahal harusnya kan untuk sesuatu yang produktif aja. Belum lagi bicara pinjol ilegal kan. Nah, betul. Iya banyak banget gitu kan. Iya, tapi kalau cewek mungkin lifestyle kali ya. Iya. Cewek suka iri hati. Dia punya tas itu, masa saya tidak? Nah, jangan. Jangan. Kemudian ini SPMB tadi berarti ini udah mulai belum sih Pak SPMB salah satu? Akan dimulai tahun ajaran ini 2025-2026. Berarti Juni nanti ya? Juni begitu. Akan mulai. Udah ujian belum sih anak-anak sekolah? Udah mulai ujian praktek kan? Oh, udah. Kalau di sekolah anak saya udah mulai ujian praktek, Pak. Udah mulai. Oh, ada ujian praktek sekarang SD ya? Lah kan emang gak sih? Pas kita juga gak sih? Ada ya? Di situ kesenjangan, di situ ada kesenjangan. Ada ujian praktek. Saya ada loh. Saya ada. Ujian praktek tuh SMP atau SMA gua? SMP deh. SD. Oh, ujian praktek komputer. Ada SD. Kan ada komputer. SD ujian masak. Ujian masak tergantung. Oh iya bisa, muatan lokal tuh maksudnya. Muatan lokal. Ada, udah ada. Saya udah lupa. Saya SD-nya udah 35 tahun yang lalu. Emang iya? Oh, Bapak udah mau 40 berarti. Yang calon mahasiswa nih yang lagi ujian sekarang. Oh iya, SMA ya. Gitu. Jadi tuh ada ujian praktek, ujian sekolah, ujian nasional, betul nggak Mbak? Ujian nasionalnya belum sih. Asesmen. Kalau ujian nasional kan udah nggak ada. Iya, tapi kan untuk yang masuk ke universitas sekarang sedang ujian. Tapi yang bukan jalur non tes ya, jalur tes ini. Dan ini ada temuan menarik dari panitia nih. Oh iya. Ini kan waktu itu ada sempat ujian nasional bakalan ada lagi nggak? TKA itu kan tes kemampuan akademik. Iya. Itu bakalan ada, tidak wajib. Oh itu tidak wajib. Ternyata, dan memang nilainya untuk jalur prestasi. Oh oke. Ya. Paham. Jadi kata Pak Muti, kalau diwajibkan nanti stres. Kalau stres nanti melanggar HAM. Jadi yang mau aja gitu. Yang mau aja tapi benefitnya banyak. Oh iya. Jadi bisa langsung kayak SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi itu
bisa bobot nilai TKA-nya bisa gede gitu. Oh iya, soalnya gue abis yang ngomongin ini kan gue pulang ke rumah, bakalan ada ujian nasional, anakku bener sakit kepalanya langsung kayak gimana ya? Ya belajar. Iya makanya belajar yang benar ya kan, langsung nyinyir. Iya, oke. Jadi itu emang untuk yang mau-mau aja bahasanya. Yang mau aja. Ya. Kalau kata Cimehong yang mau-mau aja. Iya. Betul, yang mau aja YMMA, betul lagi. Makasih ya Mbak Hani ya. Makasih Mbak Hani informasinya. Terima kasih Ibu Guru BK kita sudah luar biasa di sore. Selalu seneng deh. Senada lagi bajunya hari pendidikan ini. Indonesia ini. Terima kasih juga Detikan semua yang sudah menyaksikan Detik Sore. Yes. Hari ini dari jam 3 sampai jam 5:30 nih, kita harus mundur dulu sekarang. Yes, kalau gitu aku Pucut Kamarel pamit. Eduardo Simorangkir pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore. Yeay. Ah, cik.